Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1101, apakah aku hampir membunuh kalian? Setelah mencapai tepi tanah suci, Yang Xiaotian melompat turun dan sekali lagi memasuki Laut Mayat, lalu ia menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk bergerak cepat. Tepat saat Yang Xiaotian melesat kembali menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, tiba-tiba, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan meraung keluar dari kedalaman Laut Mayat Netherworld. Itu mengaduk-aduk gelombang besar di Laut Mayat Netherworld. Saat gelombang besar Laut Mayat Netherworld meningkat, semua mayat ganas di dalamnya menjadi luar biasa ganas, menyerbu ke arah pinggiran Laut Mayat. Rombongan murid yang tadinya memburu mayat-mayat ganas di pinggiran Laut Mayat Netherworld melihat aliran mayat-mayat ganas yang tiada habisnya terus mengalir keluar dari kedalaman, raut wajah mereka pun berubah drastis. Lan Ye, Long Xuan, Ye Qi, dan yang lainnya semuanya terkejut dan mundur menuju pintu keluar. Namun dengan meningkatnya jumlah mayat yang bergelimpangan secara tiba-tiba, bukanlah hal yang mudah bagi semua orang untuk mundur kembali ke pintu keluar. Para tetua Akademi Guyi melihat bahwa persidangan akan segera berakhir dan mayat-mayat ganas di Laut Mayat Netherworld mulai memberontak, mereka semua terkejut. Semuanya, cepat mundur ke pintu keluar. Seru Luming mendesak, dan pada saat yang sama, ia dan para tetua lainnya terbang maju, membantai gelombang mayat ganas yang tak henti-hentinya untuk memberi lebih banyak waktu bagi para murid. Saat LV Ming dan para tetua lainnya mencegat gelombang mayat-mayat ganas itu, tekanan pada para pengikut berkurang, dan mereka terus-menerus mundur keluar dari pintu keluar di tengah-tengah pertempuran. Setelah keluar dari pintu keluar, dan melihat masih ada 1/4 jam tersisa sampai akhir persidangan, LV Ming meminta semua orang untuk menghitung jumlah orang. Penatua LV, kita kekurangan 1 orang, kata penatua lain setelah menghitung, mengerutkan kening, itu adalah murid yang disebut Yang Surgawi dari Paviliun Buku. Mendengar hal ini, Lu Ming berkata, masih ada 1/4 jam lagi sampai persidangan berakhir, jadi mari kita tunggu sedikit lebih lama. Namun, pada saat ini, semakin banyak mayat ganas menyerbu dari bagian terdalam Laut Mayat Netherworld, bergegas menuju pintu keluar. Semua orang mengambil sikap putus asa. Penatua LV, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mayat-mayat ganas ini semakin banyak. Kita tidak berdaya untuk melawan. Jika kita tidak menutup pintu keluar sekarang, kita semua akan berada dalam bahaya ketika mayat-mayat ganas ini keluar. Kata Long Xuan mendesak. Wajah LV Ming menjadi gelap. Begitu pintu keluarnya ditutup, Yang Xiaotian, yang berada di alam Kaisar Surgawi, pasti tidak akan mampu menembus penghalang itu lagi, dan dia akan terjebak dan mati di Laut Mayat Netherworld. Tidak mungkin. Lu Ming menggelengkan kepalanya, karena waktu persidangan belum berakhir, aku tidak bisa menutup pintu keluar. Sambil membantai mayat-mayat ganas, Lan Ye berkata dengan suara berat, jika nanti leluhur Si dari Paviliun Buku menuntut pertanggungjawaban kita, aku akan meminta ayahku menjelaskannya dengan jelas kepada leluhur Si. Leluhur Si mengerti akal sehat, dia akan tahu situasinya mendesak dan tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, orang yang disebut Yang Surgawi itu mungkin sudah mati di Laut Mayat Netherworld sekarang. Pada saat ini, Long Zi juga angkat bicara, sekarang dengan mayat-mayat yang ganas itu memberontak, dia, sebagai Kaisar Surgawi 4 kali lipat, tidak mungkin masih hidup. Murid-murid lainnya juga mulai mengungkapkan pendapat mereka. Wajah LV Ming berubah, tetapi tiba-tiba, di tengah gelombang mayat yang ganas, dia melihat sesosok tubuh berlari menuju pintu keluar dengan kecepatan tinggi. Melihat sosok ini, wajah LV Ming berseri-seri gembira. Sambil menghunus pedangnya, ia kembali menuju pintu keluar, cepat, Yang, ke sini. Melihat hal ini, para tetua lainnya yang tidak punya pilihan lain, menghunus pedang mereka untuk masuk dan, dipimpin oleh LV Ming, membawa Yang Xiaotian keluar dari pintu keluar. Melihat Yang Xiaotian muncul dari pintu keluar, LV Ming tidak ragu lagi, tangannya melambai, mengumpulkan rune untuk menyegel penghalang pembatasan, akhirnya menutup mulut penghalang itu. Melihat pintu keluar akhirnya tertutup, semua orang menghela napas lega. Lan Ye, yang juga menghela napas lega, lalu menoleh dan menegur Yang Xiaotian, sadarkah kau bahwa kau hampir membuat kami terbunuh tadi? Aku hampir membuatmu terbunuh. Wajah Yang Xiaotian menjadi gelap. Baiklah, gadis Lan, masalah ini tidak bisa disalahkan pada Yang, setelah LV Ming saat melihat ini, mayat-mayat ganas itu meledak menjadi kekacauan, dan bukan yang memulainya. Sekarang, semuanya,
serahkan token identitas kalian. Aku akan menghitung peringkat kalian. Mendengar ini, semua orang mengeluarkan token identitas mereka dan menyerahkannya kepada LFMing. Sebelum persidangan, LFMing telah memasukkan token identitas dengan formasi yang akan merekam setiap mayat ganas yang dibunuh. Uji coba ini akan mengurutkan setiap orang berdasarkan jumlah mayat ganas yang telah mereka bunuh. Karena Lan Ye adalah putri kepala sekolah Akademi Guiyi, LFMing dan yang lainnya menghitung hitungannya terlebih dahulu. 21.362. Setelah menghitung, LFMing mengumumkan. Kelompok murid itu semua takjub mendengarnya. 21.000, selama 10 hari, rata-rata lebih dari 2.000 mayat ganas terbunuh per hari. Hasil seperti itu luar biasa, dan semua orang tahu mayat-mayat ganas ini sangat sulit dibunuh. Kakak benar-benar pantas menjadi satu-satunya murid di akademi kita yang telah mengolah lebih dari 100 teknik surgawi tertinggi, kata Long Xuan kepada Lan Ye sambil tersenyum. Di antara murid-murid alam Kaisar Surgawi Akademi Guiyi, hanya Lan Ye yang mampu mengolah lebih dari 100 teknik surgawi tertinggi. Bahkan Tuan Muda Tianxin, yang berada di garis depan 4 putra pedang Dao, hanya mengolah 90 teknik surgawi tertinggi. Di antara 4 putra pedang Dao, Long Xuan memiliki kultivasi teknik surgawi tertinggi yang terbaik, hanya 10. Meskipun aku telah mengolah banyak teknik surgawi tertinggi, Lan Ye tertawa, kekuatannya rata-rata, tidak sebanding dengan teknik surgawi tertinggi yang telah diolah oleh saudara muda Long. Hal ini memang benar, Lan Ye telah mengolah banyak teknik surgawi tertinggi, tetapi banyak dari kekuatan mereka tidak sebanding dengan 10 teknik surgawi tertinggi yang dikembangkan oleh Long Xuan. Dan ke-10 teknik surgawi tertinggi milik Long Xuan semuanya telah mencapai kesempurnaan, sedangkan sebagian besar milik Lan Ye masih berada di alam pencapaian agung. Setelah itu, LFMing mulai menghitung milik Long Xuan dan Yi Qi. Jumlah mereka masing-masing 21.223 dan 21.097, menduduki peringkat kedua dan ketiga. Adapun murid-murid lainnya, jumlah mereka semua kurang dari 20.000. Long Zi dan Feng Zhishu masing-masing memiliki lebih dari 17.000, menempatkan mereka di peringkat kelima dan keenam. Karena alam yang Xiao Tian adalah yang terendah, maka alamnya dihitung terakhir. Tak lama kemudian, hasil penghitungan yang Xiao Tian pun keluar. 15.634. Lu Ming membaca, wajahnya jelas terkejut. Awalnya, ia mengira yang Xiao Tian, seorang kaisar surgawi 4 kali lipat, akan berhasil membantai beberapa ratus mayat ganas dalam 10 hari. Ia tidak menyangka jumlahnya akan lebih dari 15.000. Jika hitungan yang Xiao Tian benar, dia akan menduduki peringkat tepat ke-10. Apa? Lebih dari 15.000? Mustahil, seru Long Zi setelah mendengarnya, bagaimana mungkin dia, seorang kaisar surgawi 4 kali lipat, bisa membunuh begitu banyak mayat ganas. Banyak murid, bahkan mereka yang berada di alam kaisar surgawi 10 lapis, juga tidak dapat mempercayainya, karena mereka sendiri belum membunuh banyak mayat ganas. Mungkinkah itu kesalahan pencatatan di token identitasnya? Tanya Long Xuan dengan nada tegas. Lan Ye dan Yi Qi juga tampak ragu. Setelah memeriksa ulang token identitas yang Xiao Tian, LFMing tidak menemukan kesalahan, dan bahkan setelah meminta tetua lain untuk memeriksa, tidak ada masalah. Ekspresi yang Xiao Tian tenang. Sepanjang perjalanan, ia hampir selalu melarikan diri di dasar laut mayat, dan hanya bertemu sedikit mayat ganas, kalau tidak, jumlah mayat ganas yang ia bunuh dalam sehari bisa jadi beberapa kali lipat dari jumlah ini. Akan tetapi, meskipun ia gagal memperoleh tempat pertama dalam ujian ini, ia telah menemukan relik Buddha cerah, teratai emas tingkat 12 yang berusia 50 juta tahun, dan kolam besar air suci Buddha emas, jadi yang Xiao Tian tidak merasa ada yang perlu disesali. Bab 1102, tidak perlu bertemu. Hadiah pertama dari uji coba ini adalah 40 juta tahun pengobatan surgawi, yang meskipun tidak buruk, tampak seperti sampah dibandingkan dengan 50 juta tahun pengobatan surgawi yang diterima yang Xiao Tian. Adapun metode pedang kunsu yang menjadi juara pertama, meskipun merupakan satu dari 10 keterampilan surgawi teratas Akademi Guiyi, di antara lebih dari 400 teknik surgawi tertinggi yang diterima yang Xiao Tian kali ini, ada beberapa yang kekuatannya tidak lebih lemah dari metode pedang kunsu, dan bahkan ada 2 yang lebih kuat. Sekarang, Yang Xiao Tian menggunakan batu roh kekacauan tingkat menengah untuk mengolah tubuh surgawi kekacauannya, sehingga vena roh kekacauan tingkat rendah agak berlebihan. Setelah menghitung hasil dan peringkat, LFMing membawa semua orang kembali ke Akademi Guiyi.
Meskipun banyak murid masih ragu apakah Yang Xiaotian bisa masuk dalam peringkat 10 besar, namun setelah melihat LV Ming dan sekelompok tetua berulang kali memeriksa dan memastikan tidak ada masalah dengan formasi token identitas Yang Xiaotian, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Terlebih lagi, selama persidangan, jika seseorang mengandalkan kekuatan eksternal untuk membunuh mayat-mayat ganas, formasi token identitas tidak akan merekamnya, jadi mustahil bagi siapapun untuk berbuat curang selama persidangan. Di kapal penerbangan pulang, Yang Xiaotian terus mengonsumsi buah surgawi di malam hari untuk membudidayakan beberapa buah surgawi, sementara pada siang hari, ia memeriksa lebih dari 400 naskah rahasia seni surgawi tertinggi yang diterimanya kali ini. Dia tidak terburu-buru untuk mengembangkan keterampilan surgawi ini, hanya mengujinya. Setelah membaca sekilas setiap naskah rahasia seni surgawi tertinggi untuk pertama kalinya, dia akan menutup matanya untuk merenung, lalu membaca sekilas untuk kedua kalinya. Setelah menyelesaikan pembacaan kedua, ia kemudian mulai membaca naskah rahasia seni surgawi tertinggi berikutnya karena tidak peduli seberapa mendalam masing-masing naskah, dua pembacaan sudah cukup baginya untuk memahami sepenuhnya. Namun, Yang Xiaotian tidak berlatih keterampilan surgawi ini di kapal, hanya membaca. Dia berpindah dari satu buku ke buku berikutnya. Begitu dia kembali ke akademi, dia akan mulai mengembangkan keterampilan surgawi ini. Sementara Yang Xiaotian sedang meneliti naskah rahasia seni surgawi tertinggi yang baru diperolehnya, Long Xuan, Long Zi, dan banyak murid tengah mendiskusikan peringkat Yang Xiaotian di ruang rahasia. Anak ini pasti telah menemukan sarang para kaisar surgawi di tahap awal, jika tidak, mustahil untuk membunuh begitu banyak mayat ganas, kata seorang murid di tahap awal 10 lapisan kaisar surgawi. Sebagai murid di tahap awal 10 lapisan kaisar surgawi yang gagal mengamankan posisi 10 besar, mereka tentu merasa sangat tidak puas karena posisi itu diambil oleh Yang Xiaotian, murid di lapisan 4 kaisar surgawi. Dia tidak akan selalu seberuntung ini, kata Long Zi, atau Long Qi sebagaimana ia biasa dipanggil, dengan serius, dalam beberapa hari, penilaian akan dilakukan terhadap semua manajer di akademi. Jika seorang manajer paviliun buku seperti dia bahkan tidak bisa melakukan satu pun keterampilan surgawi tingkat atas. Apakah menurutmu para murid akademi akan yakin? Perjalanan pulang tidak ada kejadian apa-apa. Setelah LV Ming dan para pengikutnya kembali ke akademi, ia memerintahkan semua orang untuk beristirahat di rumah gua mereka sebelum pergi melaporkan hasil uji coba laut mayat Netherworld kepada Master Sekte Akademi Guyi. Ketika Master Sekte Lan Hongchang selesai melihat daftar 10 besar ujian laut mayat Netherworld dan melihat nama belakangnya, ia tak kuasa menahan rasa ingin tahu, Yang Surgawi. Apakah manajer yang direkrut paviliun buku itu yang mendapat peringkat ke-10? Divine yang adalah sebutan bagi Yang Xiaotian di Desolate Domain, dan hampir tak seorang pun di Divine Domain mengetahui julukan ini, apalagi di Chaos Domain. Ya, Ketua Sekte, dia adalah manajer yang direkrut oleh paviliun buku, jawab LV Ming dengan hormat. Lan Hongchang berkata dengan bingung, dia berada di lapisan 4 Kaisar Surgawi, kan? Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan tempat ke-10 dalam ujian ini? Penatua lain melangkah maju dan berkata, kami juga merasa aneh, tetapi kami telah memeriksa kekuatan penghalang dari formasi token identitasnya, dan tidak ada masalah. Lan Hongchang mengangguk, lalu berkata, karena tidak ada masalah, mari kita bagikan hadiah ujian kepada para murid ini. LV Ming dan yang lainnya dengan hormat menegaskan. Setelah Lu Ming pergi, Lan Hongchang bergumam, Yang Surgawi. Dia tak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi merenung. Seorang murid di alam 4 Kaisar Surgawi telah berhasil merebut tempat ke-10 dalam ujian ini, yang agak tidak biasa. Sekembalinya, Yang Xiaotian tidak menuju ke paviliun buku tetapi malah pergi ke kediamannya di kota Bishui dan meletakkan relik Buddha cerah di hadapan Meng Bingsui. Meng Bingsui menatap relik Buddha cerah di depannya, merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya. Tangannya, seputih salju, mengambil relik Buddha cerah. Ia menatap Yang Xiaotian dengan mata lembut, Tuan Muda, terima kasih. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, apa gunanya berterima kasih padaku? Kalau bukan karena aku, kau tidak akan menderita akibat serangan balik kekuatan Dark Restraint di tubuhmu. Raja pembunuh dewa dan iblis tua berambut merah juga melangkah maju sambil tersenyum. Selamat, Nona Meng. Semua orang senang untuk Meng Bingsui. Terakhir kali, Meng Bingsui menolak mutiara naga leluhur dari leluhur klan panjang, tetapi kali ini, ia tidak menolak dan malah menerima relik Buddha cerah dengan lembut. Ia menatap Yang Xiaotian dalam-dalam dan berkata,
Tuan muda, maukah Anda kembali ke Akademi Gui malam ini? Bagaimana kalau Anda datang dan duduk di halaman saya? Mendengar hal itu, Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua berambut merah langsung menelan ludah. Yang Xiaotian memperhatikan ekspresi Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya, dan agak terdiam. Apa yang dipikirkan orang-orang tua ini? Setelah itu, Yang Xiaotian bertanya kepada Raja Pembunuh Dewa apakah ada orang yang datang untuk menukar air suci Dao Surgawi dengan pil penguasa surgawi kelas 5 kesengsaraan dalam beberapa hari terakhir. Raja Pembunuh Dewa buru-buru menjawab, Tuan muda, seseorang telah menukar 300 pil penguasa surgawi kelas 5 kesengsaraan dengan 30 dirham air suci Dao Surgawi. Orang dari Asosiasi Perdagangan Abadi mengatakan bahwa itu adalah pelanggan yang sama seperti terakhir kali. Pelanggan itu bilang mereka ingin bertemu Anda, Tuan muda, untuk membahas kolaborasi jangka panjang. Bolehkah saya tahu apa pendapat Anda, Tuan muda? Yang Xiaotian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu bertemu. Kamu bisa memberitahu Asosiasi Perdagangan Abadi untuk menyampaikan kepadanya bahwa jika dia menginginkan pil penguasa surgawi kelas 6 kesengsaraan, kami memilikinya, tetapi 1 dirham air suci Dao Surgawi hanya dapat ditukar dengan 3 pil penguasa surgawi kelas 6 kesengsaraan. Dimengerti, Tuan muda, Raja Pembunuh Dewa menjawab dengan hormat dan kemudian menyampaikan pesan Yang Xiaotian kepada Asosiasi Perdagangan Abadi. Malam itu, Yang Xiaotian tidak pergi melainkan pergi ke halaman Meng Bingsui. Tentu saja, dia tidak sekadar duduk di halaman Meng Bingsui, dia juga menggunakan kekuatan Raja Cahaya Kekacauan Alam Surgawi dan 14 sayap cahaya untuk membantu Meng Bingsui memurnikan dan mengasimilasi relik Buddha cerah lebih cepat. Tak lama kemudian, Master Sekte Wentin Li Ying dan Dewa Pengobatan Tian Seng menerima pesan yang disampaikan oleh Asosiasi Perdagangan Abadi. Pil penguasa surgawi kelas 6 kesengsaraan. Master Sekte Wentin Li Ying cukup terkejut. Lemari obat Sekte Wentian mereka masih dapat memproduksi pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan kelima dengan beberapa dewa pengobatan, namun pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan keenam hanya dapat dibuat oleh Dewa Pengobatan Tian Seng saja. Dan sekarang, orang ini juga bisa meramu pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan keenam. Dewa Pengobatan Tian Seng berkata, tanpa diduga, orang ini juga bisa meramu pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan keenam. Hanya saja, kualitas pilnya tidak diketahui. Kita akan menukar 30 pil dengan 10 dirham air suci Dao Surgawi dan melihatnya sendiri, kata Li Ying. Ia juga penasaran dengan kualitas pil penguasa surgawi kelas 6 kesengsaraan yang diracik oleh orang ini. Keesokan harinya, Yang Xiaotian kembali ke rumah gua. Namun, pada hari-hari berikutnya, ia tidak mengunjungi paviliun buku untuk menukar kitab rahasia lagi. Sebaliknya, ia melanjutkan membaca naskah rahasia yang diperolehnya dari Tanah Suci. Lagi pula, lebih dari 400 teknik surgawi tertinggi yang diperolehnya dari Tanah Suci sudah cukup untuk membuatnya tetap berkultivasi selama beberapa waktu. Bab 1103, Leluhur Senong tiba saat berlatih teknik surgawi tertinggi dari Tanah Murni Kultivasi, Yang Xiaotian juga memurnikan pil penguasa surgawi tingkat surgawi kesengsaraan ke-6. Karena saat ini ia berada di alam Kaisar Surgawi, melampaui alam untuk menyempurnakan pil berdaulat, ia hanya bisa menggunakan 6 api surgawi agung untuk menciptakan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan kelima. Untuk menyempurnakan tingkat surgawi kesengsaraan ke-6, ia harus menggunakan api surgawi pemusnahan kekacauan. Akan tetapi, penggunaan api surgawi pemusnahan kekacauan dapat dengan mudah menghasilkan tingkat surgawi kesengsaraan ke-7, jadi untuk memurnikan pil penguasa tingkat surgawi kesengsaraan ke-6, Yang Xiaotian harus dengan hati-hati menekan kekuatan api surgawi kekacauan. Meskipun Yang Xiaotian dengan hati-hati menekan kekuatan api surgawi kekacauannya, kualitas pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-6 yang dia hasilkan masih hampir mencapai kualitas pil surgawi tingkat kesengsaraan ke-7. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian menerima pesan dari Jimat Raja Pembunuh Dewa, yang menyatakan bahwa pihak lain bersedia menukar 10 air suci Dao Surgawi dengan 30 pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-6. Setelah menerima pesan dari Jimat Raja Pembunuh Dewa, Yang Xiaotian segera menyerahkan 30 pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-6 kepada Raja Pembunuh Dewa, dan memerintahkannya untuk memberikannya kepada Asosiasi Perdagangan Abadi. Tak lama kemudian, Master Sekte Wentian, Li Ying, dan Dewa Pengobatan Tian Seng menerima 30 pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-6 milik Yang Xiaotian. Ketika melihat 30 pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-6 di hadapan mereka, Li Ying dan Dewa Pengobatan Tian Seng sama-sama tercengang.
Dewa pengobatan Tian Seng mengambil pil berdaulat dan semakin bersemangat saat memeriksanya, bergumam, sempurna, ini sungguh sempurna. Ini hampir mencapai tingkat kesengsaraan ketujuh tingkat surgawi. Sekalipun dia dapat memurnikan pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan keenam dengan kualitas yang cukup baik, dia tidak dapat menghasilkan satu pun yang sedekat dengan tingkat kesengsaraan ketujuh seperti yang ada sebelumnya. Dipenuhi kegembiraan, Dewa pengobatan Tian Seng tiba-tiba berdiri dan berseru, "Aku harus bertemu orang ini." Setelah berkata demikian, ia bergegas keluar pintu, menuju Asosiasi Perdagangan Abadi. Li Ying terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia juga ingin bertemu orang ini, tetapi orang itu menolak dan selalu memakai topeng, membuat orang-orang di Asosiasi Perdagangan Abadi pun tak tahu identitasnya. Li Ying tidak punya pilihan selain mengikuti Dewa Pengobatan Tian Seng ke Asosiasi Perdagangan Abadi. Kedatangan Dewa Pengobatan Tian Seng dan Li Ying membuat khawatir Presiden Asosiasi Perdagangan Abadi, Huang Yongfa. Huang Yongfa secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Namun, setelah mengetahui bahwa Dewa Pengobatan Tian Seng dan Li Ying datang untuk menemui Dewa Pengobatan Misterius yang menyediakan pil penguasa surgawi tingkat surgawi kesengsaraan ke-6, Huang Yongfa menghela napas dan berkata, "Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua, aku juga ingin bertemu Dewa Pengobatan Misterius ini, tetapi bawahan mereka mengatakan bahwa tuan mereka tidak perlu bertemu siapapun." Dia juga tercengang saat melihat pil penguasa surgawi tingkat surgawi kesengsaraan ke-6. Bawahan, Dewa Pengobatan Tian Seng bertanya, "Maksudmu, bawahannya lah yang selalu mengirimkan pil ke Asosiasi Perdagangan Abadi?" "Ya," Huang Yongfa mengangguk, "itu selalu menjadi bawahannya." Ia lalu menambahkan, "Bawahannya selalu mengenakan topeng iblis dan sangat kuat, kemungkinan besar di atas Ordo ke-10 tertinggi, bahkan mungkin di puncak Ordo ke-10 tertinggi." Tian Seng Dewa Pengobatan dan Li Ying keduanya terkejut. Bawahannya berada di atas Ordo ke-10 tertinggi. Dewa Pengobatan Tian Seng tiba-tiba berkata, "Silakan hubungi bawahannya dan tanyakan apakah mereka memiliki pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-7. Jika demikian, kita dapat menukar 100 botol air suci kesengsaraan surgawi dengan 50 pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-7. Pertukaran 100 botol air suci kesengsaraan surgawi dengan 50 pil penguasa surgawi kelas kesengsaraan ke-7. Setelah tertegun sejenak, Huang Yongfa mengangguk dan berkata, "Senior Tian Seng, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menghubungi mereka." Ia kemudian secara pribadi menghubungi Raja Pembunuh Dewa menggunakan token transmisi. Saat melakukan kontak, detak jantung Huang Yongfa meningkat secara signifikan. Sementara itu, Yang Xiaotian masih berada di kediamannya di kota Bishui ketika Raja Pembunuh Dewa menyampaikan pesan dari token transmisi Huang Yongfa kepadanya. Yang Xiaotian melihatnya, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Katakan pada mereka, kita tidak punya pil penguasa surgawi 7 kesengsaraan." Meskipun dia bisa membuat pil penguasa surgawi 7 kesengsaraan, dia tidak ingin menukarnya dengan air suci surgawi Dao. Hanya api surgawi kekacauan yang bisa menghasilkan ramuan surgawi 7 kesengsaraan. Jika dia menukar pil penguasa surgawi 7 kesengsaraan dengan air suci Dao surgawi, itu akan menunjukkan kepada orang lain bahwa dia memiliki api surgawi kekacauan dan bisa mengendalikannya. Raja Pembunuh Dewa menyampaikan kembali kata-kata Yang Xiaotian kepada Huang Yongfa. Ketika Huang Yongfa membuka token transmisi, ia sangat gugup. Setelah membaca isinya, ia pun merasa sangat kecewa. Bagaimana? Li Ying tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Huang Yongfa menggelengkan kepalanya, mereka bilang mereka tidak punya pil penguasa surgawi tingkat 7 kesengsaraan. Mendengar ini, Dewa Pengobatan Tian Seng merasa semakin kecewa dan menggelengkan kepalanya, sepertinya aku terlalu berharap. Orang ini juga tidak bisa menghasilkan pil penguasa surgawi 7 kesengsaraan. Memang, tak seorang pun dari domain Chaos pernah mampu menghasilkan pil penguasa surgawi 7 kesengsaraan. Bagaimana mungkin orang ini bisa melakukannya? Apakah senior Tian Seng masih ingin menukar pil penguasa surgawi tingkat 6 kesengsaraan? Tanya Huang Yongfa. Dewa Pengobatan Tian Seng ragu sejenak, lalu berkata, "Kita tunda dulu, nanti kita bicarakan lagi beberapa hari lagi." Meskipun keluarganya memiliki bisnis besar dan Sekte Wentian juga memiliki bisnis besar, perdagangan seperti itu masih sulit bagi mereka untuk bertahan. Jadi, mereka perlu menahan diri. Li Ying berpikir sejenak dan berkata, "Presiden Huang, Anda bisa menghubungi mereka dan menanyakan apa lagi yang mereka butuhkan selain air suci surgawi Dao." "Baiklah,"
Huang Yongfa langsung setuju dengan sepenuh hati dan kemudian mengirimkan token transmisi lain kepada Raja Pembunuh Dewa. Tak lama kemudian, Raja Pembunuh Dewa membalas dengan token transmisi. Melihat isi token transmisi Raja Pembunuh Dewa, mata Huang Yongfa berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum kepada Dewa Pengobatan Tian Sheng dan Li Ying. Dia berkata pangeran mereka membutuhkan sejumlah buah surgawi asal dan batu roh kekacauan kelas menengah. Jika kita memilikinya, kita juga bisa berdagang dengan mereka. Namun, untuk sementara mereka membutuhkan 1000 buah surgawi asal dan batu roh kekacauan kelas menengah. Setelah menjalani kultivasi selama ini, Yang Xiaotian kini hanya memiliki sedikit buah surgawi asal dan batu roh kekacauan tingkat menengah. Ia memang membutuhkan sejumlah buah surgawi asal dan batu roh kekacauan tingkat menengah. Namun, 1000 buah surgawi asal dan batu roh keos kelas menengah hanya cukup bagi Yang Xiaotian untuk berkultivasi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, ia harus mencari solusi lain. Masih harus segera menemukan pohon surgawi asal, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Beberapa hari kemudian, Meng Bingsui akhirnya menyempurnakan relik Buddha cerah. Dengan kekuatan cahaya relik Buddha cerah dan kekuatan bola naga leluhur klan naga cerah yang menekan pengekangan kegelapan, ia kini dapat dengan bebas mengerahkan kekuatan alam ganda dominator. Beberapa hari ini, selain mengolah beberapa tubuh surgawi, Yang Xiaotian terutama mengolah teknik surgawi tertinggi dari Tanah Suci. Sebelumnya, dia mampu mengolah 2 teknik surgawi tertinggi dari paviliun buku dalam sehari, tetapi dengan bantuan air suci Buddha emas, dia dapat mengolah 3 atau bahkan 4 teknik surgawi tertinggi dari Tanah Suci dalam sehari. Kecepatannya mengerikan. Bagi seorang bertalenta tinggi seperti Long Xuan dari Akademi Guiyi, dibutuhkan waktu 1 tahun untuk menguasai teknik surgawi tertinggi, namun Yang Xiaotian dapat menguasai 3 atau bahkan 4 teknik surgawi tertinggi dalam 1 hari. Leluhur Senong Lizi hendak datang ke benua Guiyi, dan mengenai teratai emas tingkat 12 yang diperolehnya di Tanah Suci, dia tidak terburu-buru untuk memurnikan dan mengasimilasinya. Hari itu, saat Yang Xiaotian menguasai salah satu teknik surgawi tertinggi Tanah Suci, Raja Pembunuh Dewa mengirimkan tanda transmisi, mengumumkan bahwa leluhur Senong Lizi telah tiba. Bab 1104, Yang Xiaotian, kau akan mati lebih buruk dariku. Melihat Raja Pembunuh Dewa telah mengirimkan token transmisi yang menyatakan bahwa leluhur Senong telah tiba, Yang Xiaotian merasa sangat gembira. Beberapa hari terakhir ini, dia telah menunggu leluhur Senong, ikan besar ini, dan sekarang, dia akhirnya tiba di benua Guiyi. Jika dia bisa mendapatkan pil Senong dan metode penyempurnaannya, maka terobosan Raja Pembunuh Dewa ke Dominator akan sangat menjanjikan. Yang Xiaotian segera meninggalkan rumah guanya dan pergi ke rumah besar di kota Bishui. Setelah bertemu dengan Meng Bingsui dan Raja Pembunuh Dewa, mereka menuju Gunung Awan Api. Kepala Aula Senong berkata bahwa leluhur Senong telah datang ke benua Guiyi untuk mencari beberapa bahan utama guna menyempurnakan pil Senong, di antaranya salah satu bahan utamanya, buah kirin api, yang ada di Gunung Awan Api. Dia menyimpulkan leluhur Senong akan datang ke Gunung Awan Api untuk mencari buah kirin api. Kesimpulan Master Aula Senong tidak salah, setelah tiba di benua Guiyi, leluhur Senong menuju ke Gunung Awan Api dengan kecepatan tinggi. Selama bertahun-tahun, ia telah mengumpulkan bahan-bahan untuk menyempurnakan pil Senong. Ia telah mengumpulkan sebagian besar bahan-bahannya, selama ia menemukan buah kirin api dan 2 jenis obat surgawi yang tersisa, ia dapat kembali menyempurnakan pil Senong lainnya. Dengan bergegasnya leluhur Senong, Gunung Awan Api akhirnya terlihat. Gunung Awan Api dikenal sebagai gunung api di benua Guiyi, dengan api yang berkobar sepanjang tahun dan suhu yang sangat tinggi di seluruh pegunungan. Dari kejauhan, awan di atas Gunung Awan Api berwarna merah, menyerupai api yang menyala-nyala, itulah asal-muasal nama gunung tersebut. Karena Gunung Awan Api diselimuti api sepanjang tahun dan sering dikunjungi oleh binatang ganas sistem api, manusia jarang mengunjungi gunung tersebut. Akan tetapi, tingkat api ini tidak ada apa-apanya bagi leluhur Senong Lizi, yang berada di alam kedua penguasa. Lizi tidak menghindari kobaran api yang menyeruak dari Gunung Awan Api, dan langsung melintasinya. Buah kirin api tumbuh di daerah-daerah dengan api yang sangat kuat, umumnya hanya ditemukan di bagian terdalam Gunung Awan Api. Karena itu, ia langsung menuju ke bagian terdalam gunung. Benar saja, ketika ia mencapai bagian terdalam Gunung Awan Api, tak lama kemudian ia menemukan buah kirin api yang tumbuh di tebing terjal gunung. Buah kirin api itu menyala dengan api berwarna emas giok, menonjol di antara api di sekitarnya. Melihat buah kirin api seukuran kepalan tangan berwarna emas giok di kejauhan,
hati Li Zi dipenuhi rasa gembira. Dengan buah kirin api ini, dia hanya akan kekurangan 2 jenis obat surgawi. Li Zi terbang menuju buah api kirin. Namun, tepat saat ia terbang menuju buah kirin api, rasa bahaya tiba-tiba muncul. Ia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat ruang terkoyak dan jejak kekuatan telapak tangan es dan salju menembus lapisan api, melesat ke arahnya. Kemanapun kekuatan palem es dan salju lewat, semua api membeku menjadi padat. Dari kejauhan, gunung awan api yang awalnya tertutup api tampak seolah-olah muncul jalur es dan salju, sangat indah. Namun, setelah melihat kekuatan telapak tangan es dan salju ini, raut wajah Li Zi berubah drastis, jari dewa penjara takdir. Dia melompat mundur dan melancarkan pukulan sekuat tenaga, berharap dapat menangkis jari dewa penjara takdir yang datang. Akan tetapi, dia menyadari bahwa jari dewa penjara takdir milik Meng Bingsue lebih ampuh dari sebelumnya, jauh, jauh lebih kuat. Kekuatan tinjunya langsung dibekukan oleh kekuatan jari dewa penjara takdir, lalu hancur total. Dari dalam Li Zi, sebuah perisai dewa api terbang keluar. Perisai ini adalah perisai tingkat artefak surgawi kekacauan terakhir dari Aula Senong. Jari dewa penjara takdir menghantam perisai dewa api. Api pada perisai itu padam, dan perisai itu pun hancur berkeping-keping. Ketika mendarat jauh, perisai itu telah sepenuhnya berubah menjadi perisai es dan salju. Namun, dengan perisai dewa api yang menghalanginya, Li Zi akhirnya punya kesempatan untuk mengatur napas. Ia berulang kali menghindar, mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun saat ia mencoba menghilang ke dalam kehampaan, ia melihat pilar-pilar es dan salju meledak dari dasar gunung awan api hingga ke langit, membentuk penghalang es dan salju raksasa yang sepenuhnya mengisolasi dunia luar. 9 kali lipat formasi besar salju dingin. Melihat formasi besar di depannya, Li Zi terkejut sekaligus geram. Dalam tatapannya yang terkejut sekaligus geram, Yang Xiaotian dan Meng Bingsue, bersama beberapa orang lainnya, melangkah keluar dari kehampaan. Yang Xiaotian, Li Zi menatap tajam ke arah Yang Xiaotian. Namun, saat melihat Meng Bingsue di samping Yang Xiaotian, ekspresi terkejut dan panik tidak dapat disembunyikan di matanya. Nona Meng, ini, kekuatannya benar-benar meningkat lagi, dan dia jauh lebih kuat daripada di gerbang naga. Bagaimana kau tahu keberadaanku? Teriak Li Zi dengan marah. Tiba-tiba, sebuah sosok melintas di benaknya, dan hatinya meledak dalam amarah yang dipenuhi niat membunuh pengkhianat ini. Saat aku kembali, aku akan mencambukmu sampai mati. Sosoknya berkelebat, lalu dia melayangkan pukulan ke arah penghalang Ninevolt Chilling Snow Grand Array. Akan tetapi, saat dia hendak bergerak, ada orang lain yang lebih cepat, serpihan salju memenuhi langit dan membekukan kekuatan tinjunya. Meng Bingsue melayang ke udara, tangannya melambai, dan gaun biru esnya berkibar tertiup angin. Salju biru es terus turun, menyelimuti Li Zi. Li Zi menyaksikan kepingan salju biru es berjatuhan terus-menerus, merasakan hawa dingin yang mencengangkan di dalam salju, dan mundur berulang kali, sambil berteriak dengan marah, Yang Xiaotian, apa yang kau inginkan? Serahkan 3 jilid Senong, Kuali Senong, dan Pil Senong. Pinta Yang Xiaotian. Mendengar hal ini, Li Zi tertawa terbahak-bahak, bermimpilah jika kau menginginkan kitab suci Senong. Tiba-tiba, sambil mundur, dia melayangkan pukulan keras ke arah Yang Xiaotian. Mati. Namun, saat tinjunya hendak mengenai Yang Xiaotian, dia melihat perisai cahaya keemasan berputar di sekeliling Yang Xiaotian, menghalangi kekuatan tinjunya sepenuhnya. Melihat perisai cahaya emas Guru Ding, wajah Li Zi berubah, lalu ia mencibir dengan sengit, Yang Xiaotian, kau pasti telah menghabiskan air suci Dao Surgawimu dalam pertempuran di kota Keos. Tanpa air suci Dao Surgawi, kuali Dao milikmu ini tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yang Xiaotian menatapnya dengan dingin. Dengan relik Buddha cerah, Meng Bingsue kini dapat memanfaatkan kekuatan alam kedua penguasa akhir, sementara Li Zi masih berada di tahap awal alam kedua penguasa. Jadi, untuk menghadapi Li Zi, Meng Bingsue sendiri sudah lebih dari cukup. Master Ding tidak perlu mengambil tindakan. Terlebih lagi, dengan Ninevolt Chilling Snow Grand Array yang telah mereka siapkan sebelumnya, Li Zi tidak mempunyai peluang untuk melarikan diri. Benar saja, di bawah kekuatan Meng Bingsue yang luar biasa, Li Zi terpaksa terus menghindar karena malu. Meng Bingsue, melampaui alam dominator, menggunakan kekuatan tahap akhir dari alam kedua penguasa, jauh melampaui master manapun di level yang sama. Li Zi, yang masih berada di tahap awal alam kedua penguasa,
tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tak lama kemudian, telapak tangan Meng Bingsui menembus pertahanan Li Zi yang bertubi-tubi, mengenai dadanya. Li Zi terpental dan terbanting ke puncak gunung di kejauhan. Api dari gunung awan api melahap langit. Li Zi memuntahkan seteguk darah, yang memancarkan hawa dingin yang mencengangkan. Rasa dingin yang menusuk tulang dari Meng Bingsui terus-menerus menyerang tubuhnya dari luka di dadanya. Li Zi mencibir dengan marah, "Yang Xiaotian, apa kau pikir bersembunyi di benua Guyi akan menghalangi Lei Wantian dan yang lainnya untuk membunuhmu? Kau akan segera mati tanpa tempat untuk menguburkan mayatmu." Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, dia melihat telapak tangan halus Meng Bingsui menekan ke bawah melalui udara, dan hawa dingin yang mengerikan, seperti tsunami, menyerbu ke arahnya melalui lapisan-lapisan ruang. Mengabaikan luka-lukanya, Li Zi dengan panik mencoba melarikan diri ke langit. Tepat saat dia mulai melarikan diri, dia mendengar ledakan besar di belakangnya, dan melihat puncak gunung di belakangnya hancur berkeping-keping es akibat kekuatan telapak tangan Meng Bingsui. "Yang Xiaotian, kematianmu akan jauh lebih buruk daripada kematianku." Li Zi masih mencibir di tengah pecahan es yang beterbangan. Bab 1105, Raja Pembunuh Dewa menyerang alam dominasi. Yang Xiaotian menatap wajah Li Zi yang tersenyum ganas tetapi tetap tenang. Dia sangat menyadari bahwa Invincible Zantian, Lei Wantian, dan yang lainnya sedang berencana untuk membunuhnya. Pada saat itu, Meng Bingsui melambaikan tangannya dan melanjutkan serangannya pada Li Zi. Baru saja terkena serangan telapak tangan Meng Bingsui, kecepatan Li Zi menurun drastis, membuatnya makin sulit baginya untuk menghindari kekuatan telapak tangan Meng Bingsui, dan dia pun segera terkena serangan lagi. Saat Li Zi jatuh ke tanah yang jauh, tubuhnya memancarkan udara dingin. Dan udaranya dingin berwarna biru es. Darahnya terasa seperti membeku kaku. Li Zi mengerahkan seluruh kekuatan surgawinya, berusaha menghilangkan kekuatan beku dalam dirinya, namun kekuatan beku Meng Bingsui tidak mudah dihilangkan. Saat dia mencoba bangkit dan menghilangkan kekuatan beku di dalam dirinya, Meng Bingsui melesat datang dan memukulnya dengan telapak tangan lain, membuatnya terbanting ke gunung yang jauh. Terbaring di reruntuhan gunung yang jauh, Li Zi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Yang Xiaotian, kau menginginkan Senong Jilid, kan? Aku akan menghancurkan Senong Jilid sekarang juga. Aku akan lihat bagaimana kamu mendapatkan volume Senong." Saat Li Zi mengatakan ini, dia hendak menghancurkan volume Senong. Dunia penyegel es. Tepat saat Li Zi hendak bertindak, suara dingin Meng Bingsui terdengar, dan gelombang kekuatan dingin tertinggi meledak dari tubuhnya. Kemanapun Ultimate Cold Force lewat, semuanya terkunci dalam es. Dalam sekejap, Li Zi ditelan oleh kekuatan dingin tertinggi Meng Bingsui. Li Zi membeku di sana. Awalnya, jika Li Zi mulai menghancurkan Senong Volume dan Senong Pil, Meng Bingsui mungkin akan kesulitan menghentikannya. Tetapi sekarang, dia lambat bertindak karena banyaknya serangan telapak tangan dan kekuatan beku, dan dia tidak berhasil menghancurkan Senong Volume sebelum dibekukan oleh kekuatan dingin tertinggi Meng Bingsui. Li Zi berdiri di sana dengan kaku. Akan tetapi, meskipun Li Zi dibekukan, dia masih seorang prajurit alam kedua Overlord yang kuat dan tidak mati, hanya membeku. Meng Bingsui meraih ke angkasa dan mencari artefak surgawi angkasa dari tubuh Li Zi. Artefak surgawi luar angkasa milik Li Zi juga membeku, tetapi Meng Bingsui hanya menggenggamnya dengan ringan, dan es yang membungkusnya pun hancur. Yang Xiaotian membuka artefak surgawi luar angkasa dan melihat tumpukan batu roh kekacauan seperti gunung di dalamnya, termasuk beberapa juta batu roh kekacauan tingkat rendah, dan bahkan 2 vena roh kekacauan tingkat menengah. Di dalamnya ada kuali kayu, yang terbuat dari kayu dewa matahari dan memang kuali Senong. Di antara tumpukan kitab rahasia, Yang Xiaotian menemukan jilid Senong. Namun dia tidak melihat pil Senong maupun air suci Dao Surgawi. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan mengeluarkan kuali Senong. Kuali Senong memiliki batasan yang ditetapkan oleh Li Zi, yang dilanggar oleh Meng Bingsui. Membuka kuali Senong, di dalamnya terdapat ramuan surgawi berwarna emas yang sangat menyegarkan untuk dicium. Yang Xiaotian memandang ramuan suci yang berkilauan ini, hatinya gembira, pil Senong memang ada di sini. Di dalam kuali surgawi, selain pil Senong, terdapat juga sebuah vas giok. Yang Xiaotian membuka vas giok itu, yang berisi air suci Dao Surgawi, lebih dari 1000 teguk. Melihat Li Zi memiliki lebih dari 1000 teguk air suci Dao Surgawi, Yang Xiaotian terkejut. Awalnya, ia berpikir bahkan jika Li Zi memiliki air suci Dao Surgawi,
jumlahnya tidak akan lebih dari 1000 teguk, tetapi ternyata jumlahnya mencapai 1300 atau 1400 teguk. Bahkan jika dia memberikan setengahnya kepada Master Ding untuk memulihkan kekuatannya, dia masih memiliki 7 hingga 800 suap tersisa, cukup baginya untuk berlatih beberapa waktu. Satu-satunya yang disayangkan adalah artefak surgawi luar angkasa milik Li Zi tidak berisi obat dewa berusia jutaan tahun, bahkan tidak ada satupun yang berusia 40 juta, hanya beberapa tanaman berusia 30 juta. Bagi Yang Xiaotian, obat surgawi yang berusia 30 juta tahun kini tidak lagi berguna. Yang Xiaotian kemudian menatap Li Zi yang tersegel dalam es. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak membunuh Li Zi dulu. Li Zi masih berguna baginya. Li Zi dan leluhur naga darah memiliki hubungan yang baik. Kemudian, ia berencana menggunakan Li Zi untuk memancing leluhur naga darah dan kemudian menghadapinya. Sekarang, setelah menyatu dengan tubuh naga primordial milik 3 leluhur klan panjang yang agung, jika dia juga dapat menyatu dengan tubuh naga leluhur naga darah, tubuh surgawi naga primordial Yang Xiaotian tidak hanya dapat ditingkatkan lagi secara signifikan, tetapi juga dapat mempertahankan kecepatan kultivasinya saat ini setelah menerobos ke Raja Surgawi. Maka, Yang Xiaotian menyuruh Meng Bingsui menyegel kekuatan surgawi Li Zi dan melemparkannya ke dalam kuali Senong. Yang Xiaotian beserta rombongan mengumpulkan buah kirin api, membongkar 9 kali lipat es penyegel dunia agung, kemudian mereka memberi tenaga pada pesawat ruang angkasa untuk meninggalkan gunung awan api. Di pesawat ruang angkasa, Yang Xiaotian mengeluarkan 3 jilid Senong dan mulai membacanya dengan saksama. 3 jilid Senong, meskipun hanya 3 jilid, berisi puluhan ribu kata, termasuk metode untuk memurnikan dan menelan pil Senong, banyak wawasan alkimia, dan beberapa teknik yang diriwayatkan oleh Senong sendiri. Yang Xiaotian membaca dengan penuh minat. Senong adalah mentor Li Zi dan dewa pengobatan pertama di domain Chaos. Setelah Senong memasuki domain Dao, gelar dewa pengobatan pertama di domain Chaos jatuh ke tangan dewa pengobatan Chaos yang sekarang. Jika Senong hadir, dewa pengobatan Chaos tidak akan pernah menjadi yang pertama, melainkan hanya yang kedua. Setelah menghabiskan setengah hari membaca 3 jilid Senong, hati Yang Xiaotian berdebar kencang. Wawasan dan teknik alkimia di dalamnya memberinya manfaat yang signifikan. Ketiga jilid ini, tanpa diragukan lagi, merupakan kristalisasi karya hidup Senong. Setelah mempelajari metode menelan pil Senong, saat Yang Xiaotian melewati pegunungan tak berpenghuni, dia berhenti, mengambil pil Senong, dan membiarkan Raja Pembunuh Dewa berlatih sesuai dengan metode yang dijelaskan dalam 3 jilid Senong. Saat Raja Pembunuh Dewa berlatih menelan pil Senong, Yang Xiaotian juga menelan teratai emas tingkat 12 yang berusia jutaan tahun dan memulai serangannya ke alam kelima Kaisar Surgawi. Begitu dia menelan teratai emas tingkat 12, tak lama kemudian cahaya Buddha keemasan memancar dari sekujur tubuhnya, dan rasa sifat Buddha terpancar darinya. Teratai emas tingkat 12 ini, bahkan lebih kuat dari obat surgawi klan panjang yang berusia sejuta tahun yang diperolehnya di Pulau Kura-Kura, begitu ampuh sehingga meskipun sudah berada di alam keempat Kaisar Surgawi, Yang Xiaotian butuh waktu setahun penuh untuk menyempurnakan dan mengasimilasinya sepenuhnya. Setelah memurnikan teratai emas tingkat 12, Yang Xiaotian berhasil menerobos ke alam kelima Kaisar Surgawi seperti yang diantisipasi. Ketika Yang Xiaotian keluar dari kultivasi tertutupnya, dia mendapati bahwa Raja Pembunuh Dewa masih memurnikan pil Senong dan menyerang alam dominasi, jadi dia terus berlatih teknik surgawi tertinggi dari Tanah Suci. Seperti sebelumnya, ia berlatih 3 hingga 4 teknik sehari. Pertama-tama ia membawa setiap teknik surgawi tertinggi ke alam pencapaian kecil. Bersama dengan 50 teknik surgawi yang sebelumnya telah dipraktikkan Yang Xiaotian di paviliun buku, dia segera membawa 101 teknik surgawi tertinggi ke alam pencapaian kecil. Lan Ye telah mempraktikkan 100 teknik surgawi tertinggi, yang terbanyak di antara semua murid alam kaisar di Akademi Guyi. Tetapi sekarang, Yang Xiaotian telah mempraktikkan 101 hanya dalam beberapa tahun. Dan total waktu yang dihabiskan Yang Xiaotian untuk berlatih 101 teknik surgawi tertinggi ini kurang dari 2 bulan. Saat Yang Xiaotian membawa teknik surgawi tertinggi ke 130 ke alam prestasi kecil, Raja Pembunuh Dewa, yang telah berkultivasi secara tertutup dan menyerang alam dominasi, akhirnya muncul. Bab 1106, masih ingin membunuhku. Yang Xiaotian dan yang lainnya menghampiri Raja Pembunuh Dewa ketika mereka melihatnya muncul. Menghadapi Yang Xiaotian dan yang lainnya, Raja Pembunuh Dewa menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tuan Muda, saya telah gagal dalam terobosan saya.
Ini adalah kedua kalinya dia gagal menerobos ke alam dominasi. Pertama kali berada di puncak tertinggi tingkat ke-10, yang berakhir dengan kegagalan dan menjadikannya sebagai dominator setengah langkah. Sekarang, setelah mengonsumsi pil Senong untuk terobosan, dia masih gagal. Meskipun Yang Xiaotian melihat rasa bersalah Raja Pembunuh Dewa, ia berkata, tidak apa-apa, itu hanya satu pil Senong. Jika kali ini gagal, maka lain kali, ketika kita menyempurnakan pil Senong yang baru, kita akan mencoba terobosan lagi. Ini akan berhasil. Dia, tentu saja, tahu betapa sulitnya menembus alam dominasi. Kalau tidak, jumlah dominator di alam kekacauan pasti tidak akan sedikit. Raja Pembunuh Dewa, setelah mendengar ini, merasakan kehangatan di hatinya dan membungkuk dalam-dalam kepada Yang Xiaotian. Terima kasih, Tuan Muda. Yakinlah, saya pasti akan berhasil lain kali. Dengan usahanya mencapai alam dominasi dengan menggunakan pil Senong sebagai fondasinya, dia yakin bahwa jika diberi pil Senong lain, dia bisa membuat terobosan yang sukses. Yang Xiaotian mengangguk lalu tersenyum pada iblis tua berambut merah, jika kita menemukan obat surgawi yang cukup, lain kali kita akan memurnikan 2 pil Senong sehingga iblis tua berambut merah dan Algojo tua dapat mencoba menerobos ke alam dominasi bersama-sama. Setan tua berambut merah sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tuan Muda. Yang Xiaotian tersenyum pada keempat penyihir iblis dan berkata, kalian semua berusaha keras dalam kultivasi kalian, bertujuan untuk menembus puncak tertinggi tingkat ke-10 sesegera mungkin, dan kemudian kita semua dapat mengonsumsi pil Senong bersama-sama dan menantang alam dominasi. Keempat penyihir iblis juga gembira dan membungkuk dalam-dalam, berterima kasih kepada Yang Xiaotian. Saat itu, Yang Xiaotian menerima token transmisi dari tetua Li Yuan dari paviliun buku. Setelah dibuka, ternyata Li Yuan mengirimkan token transmisi tersebut untuk memberitahu bahwa akan ada penilaian bulan depan untuk semua manajer di akademi. Penilaian untuk para manajer, gumam Yang Xiaotian. Dia agak familiar dengan penilaian untuk para manajer di akademi Guyi. Para manajer di akademi Guyi harus menjalani penilaian setiap beberapa tahun, dengan aspek yang paling penting adalah penilaian keterampilan surgawi. Misalnya, siapa yang telah mempelajari keterampilan surgawi yang paling banyak dan paling kuat. Berdasarkan ini, pemeringkatan akan dibuat. Yang terakhir akan dihukum, dan bahkan mungkin dicopot dari jabatan manajerialnya. Penilaian semacam itu hampir universal di antara sekte dan keluarga, karena persaingan diperlukan untuk perbaikan dan penguatan berkelanjutan. Setelah mengetahui bahwa Akademi Guyi akan mengadakan penilaian manajerial bulan depan, Yang Xiaotian tidak tinggal lebih lama lagi tetapi mengemudikan kapal terbang, membawa semua orang kembali ke kota Bishui. Di atas kapal terbang, Yang Xiaotian melepaskan Li Zi dari kuali surgawi. Meskipun kekuatan surgawi Li Zi tersegel, sebagai seorang dominator, kekuatan fisiknya saja sudah sangat luar biasa. Begitu dilepaskan, ia dengan gegabah menyerang Yang Xiaotian. Tepat saat dia hendak menyerang Yang Xiaotian, Meng Bingsui menepisnya dengan jari. Li Zi menabrak ekor kapal terbang, muntah seteguk darah, darahnya masih mengepul dengan kabut biru dingin. Yang Xiaotian menatap Li Zi dengan dingin, lalu memerintahkan Raja Pembunuh Dewa untuk melemparkannya kembali ke dalam kuali Senong dan memanggil api surgawi pemusnahan kekacauan. Melalui kuali Senong, ia membakar Li Zi di dalamnya. Tanpa adanya api surgawi matahari bulan, akan sulit untuk menyakiti Li Zi. Jadi Yang Xiaotian langsung menggunakan api surgawi pemusnahan kekacauan. Di bawah terik api surgawi pemusnahan kekacauan, jeritan kesakitan Li Zi tak henti-hentinya, suara melengking dan menyedihkan bahkan membuat Raja Pembunuh Dewa, iblis tua berambut merah, dan orang lain di dekatnya bergidik. Mereka berempati dengan rasa sakit itu. Yang Xiaotian, tentu saja, memahami jenis rasa sakit yang amat sangat, yang praktis tak tertahankan, karena dirinya sendiri telah hangus oleh api surgawi pemusnahan kekacauan selama 10 hari penuh saat pertama kali menaklukkannya. Sekarang, Li Zi tengah merasakan sakit yang tak terbayangkan, seperti yang pernah dirasakan Yang Xiaotian. Setelah terbakar beberapa saat, Yang Xiaotian berhenti. Di dalam kuali surgawi, Li Zi, dengan mata merah darahnya, menatap Yang Xiaotian seperti binatang buas yang terluka dan haus darah. Yang Xiaotian, suatu hari nanti, aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata itu, Yang Xiaotian tidak tinggal diam, dia memanggil api surgawi pemusnahan kekacauan lagi dan terus memanggang kuali Senong dengan ganas. Terlebih lagi, dia mengintensifkan panasnya kali ini.
Lizzie menjerit kesakitan. Saat pesawat luar angkasa itu melewati pegunungan yang dihuni oleh binatang ganas, jeritan kesakitan Lizzie membuat mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Kekuatan api surgawi pemusnahan kekacauan terus-menerus merasuki tubuh Lizzie, menyebabkannya menyemburkan api kemana-mana. Hal ini berlanjut cukup lama sebelum Yang Xiaotian akhirnya berhenti. Masih ingin membunuhku? Yang Xiaotian menatapnya dengan dingin. Lizzie terengah-engah, tubuhnya masih terasa panas, matanya semakin merah, tatapan yang mengungkapkan keinginannya untuk mencabik-cabik Yang Xiaotian. Ia hampir meneriakkan seluruh hasrat membunuhnya, bunuh. Membunuh. Yang Xiaotian sekali lagi memanggil api surgawi pemusnahan kekacauan, terus menyalurkannya ke dalam kuali Senong. Kali ini api mengeluarkan suara berderak dan mendesis. Lizzie berteriak lebih panik. Kali ini tercium aroma daging hangus. Lizzie, sebagai seorang dominator, telah mengonsumsi eliksir surgawi dan obat surgawi yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Api surgawi kekacauan tampaknya kini membakar habis semua potensi obat surgawi yang sebelumnya ia telan. Raja Pembunuh Dewa, iblis tua berambut merah, dan beberapa orang lainnya menyaksikan kejadian ini, benar-benar terkejut. Yang Xiaotian mengendalikan kekuatan api surgawi kekacauan tetapi tidak membakar Lizzie sampai mati, akhirnya berhenti setelah beberapa lama. Dalam perjalanan pulang ke rumah besar di kota Bishui, pada siang hari saat setiap hari berkultivasi, Yang Xiaotian membuat Lizzie merasakan sakit yang tak tertahankan karena terbakar oleh api surgawi kekacauan, yang pernah dideritanya. Hanya beberapa hari kemudian, tatapan Lizzie terhadap Yang Xiaotian akhirnya berubah. Hari itu, setelah terpanggang dalam api surgawi pemusnahan kekacauan selama beberapa saat, Yang Xiaotian berhenti dan Lizzie, suaranya gemetar, tatapannya takut, berkata, Aku tidak akan membunuh lagi, tidak akan membunuhmu lagi. Akan tetapi, belum sempat dia bicara, Yang Xiaotian kembali memasukkan api surgawi pemusnahan kekacauan ke dalam kuali Senong. Lizzie berteriak lagi, brengsek, aku sudah bilang aku tidak akan membunuh, dan kau masih saja menggorokku. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian berhenti dan bertanya, masih ingin membunuhku? Lizzie berusaha keras untuk tidak menangis, apa yang harus dia katakan? Mau membunuh atau tidak, dia tetap terpanggang. Di saat dia ragu-ragu, api surgawi pemusnahan kekacauan milik Yang Xiaotian kembali menyerbu ke dalam kuali Senong. Beberapa hari kemudian, saat Yang Xiaotian kembali ke rumahnya di kota Bishui, Lizzie dengan mata penuh ketakutan dan tangan gemetar, mengambil ramuan pengendali dari Yang Xiaotian dan menelannya, matanya berkaca-kaca karena pasrah. Guru, aku benar-benar tidak berani lagi, kata Lizzie dengan suara gemetar. Aku tahu, Yang Xiaotian mengangguk. Mendengar Yang Xiaotian akhirnya mengakui, Lizzie merasa seperti ditarik kembali dari neraka ke surga. Yang Xiaotian memerintahkan Lizzie dan beberapa orang lainnya, termasuk Raja Pembunuh Dewa, untuk menunggu pesannya di istana kota Bishui, lalu kembali ke kediamannya di Akademi Guiyi. Ia tidak pergi ke paviliun buku untuk meminjam buku-buku rahasia, melainkan terus mengembangkan teknik surgawi tertinggi Tanah Suci. Kali ini, dia memperoleh beberapa lusin naskah rahasia seni surgawi tertinggi dari Lizzie. Begitu dia selesai mengolah semua kitab rahasia seni surgawi tertinggi yang ada di dalam dirinya, dia akan pergi meminjamnya dari paviliun buku. Pada saat ini, Long Xuan, Long Zi, dan yang lainnya duduk bersama, membahas penilaian manajerial yang akan dilakukan dalam beberapa hari. Apakah anak itu sudah kembali dan hanya bersembunyi di rumah guanya selama ini? Long Xuan tiba-tiba bertanya. Memahami bahwa Long Xuan mengacu pada yang surgawi dari paviliun buku, Long Zi mengangguk dan berkata, dia mungkin sedang fokus mengembangkan keterampilan surgawi. Karena dia tidak bisa mengembangkan teknik surgawi tertinggi, dia pasti sedang mengembangkan keterampilan surgawi tingkat atas sekarang. Bab 1107, Perwakilan Sekte Wentian menghadiri upacara, mengembangkan keterampilan surgawi tingkat atas. Long Xuan mencibir setelah mendengar ini, keterampilan surgawi tingkat atas tidak begitu mudah untuk dikembangkan. Bahkan jika dia berlatih keras, mustahil baginya untuk mencapai alam pencapaian kecil dari keterampilan surgawi tingkat atas dalam beberapa hari. Kabarnya Tuan Muda Tianxin telah kembali dari Pegunungan Api Merah, kata Long Zi tiba-tiba. Sebelumnya, Tuan Muda Tianxin telah berkultivasi di Pegunungan Api Merah dan tidak berpartisipasi dalam ujian Laut Mayat Netherworld. Namun, sebagai manajer Aula Pedang, ia harus kembali untuk mengikuti penilaian manajemen akademi. Aku penasaran bagaimana kultivasi Tuan Muda Tianxin di Pegunungan Api Merah. Saat menyebut Tuan Muda Tianxin,
nada bicara Long Xuan pun berubah, diwarnai dengan rasa hormat. Meskipun He Tianxin, Tuan Muda Tianxin, tidak berlatih teknik surgawi tertinggi sebanyak Lan Ye, dia adalah murid yang telah mengolah teknik surgawi tertinggi terbanyak hingga alam kesempurnaan. Dia telah membawa 30 teknik surgawi tertinggi ke alam kesempurnaan. Dan dia bahkan telah mengambil 9 teknik surgawi tertinggi ke tingkat penguasaan puncak. Betapa menakjubkan. Perlu diingat, sebagai salah satu dari 4 ahli pedang Dao terkemuka, Long Xuan hanya berhasil mengolah 10 teknik surgawi tertinggi hingga alam kesempurnaan. Penilaian manajerial ini, Tuan Muda Tianxin seharusnya bisa meraih juara pertama, kan? Long Zi juga berkata dengan nada kagum. Tuan Muda Tianxin jelas yang pertama, Long Xuan mengangguk setuju. Penatua Li Yuan dari paviliun buku mengerutkan kening saat melihat Yang Xiaotian kembali dan kemudian tinggal di rumah guanya tanpa pergi atau datang ke paviliun buku untuk meminjam keterampilan surgawi untuk kultivasi. Mungkinkah yang telah menyerah pada penilaian manajerial ini? Hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Akhirnya, hari penilaian manajerial Akademi Guyi tiba. Yang Xiaotian muncul dari rumah gua miliknya. Sinar mataharinya cemerlang. Dia meregangkan badannya dengan malas. Baru saja, dia akhirnya berhasil mengolah 200 keterampilan surgawi tertinggi ke alam pencapaian kecil. Akan tetapi, jalan di depannya masih panjang, dan masih jauh dari tujuannya untuk mengembangkan 1000 keterampilan surgawi tertinggi. Terlebih lagi, saat ini, 200 keterampilan surgawi tertingginya baru mencapai alam pencapaian kecil, dengan hanya 3 di antaranya mencapai alam pencapaian besar, masih jauh dari alam kesempurnaan. Relatif mudah untuk mengembangkan keterampilan surgawi ke alam pencapaian kecil dan besar, tetapi untuk mencapai alam kesempurnaan jauh lebih sulit. Yang Xiaotian terbang menuju paviliun buku. Hari ini adalah hari penilaian manajerial, dan dia perlu bertemu dengan manajer lain dari paviliun buku sebelum bersama-sama menuju ke lapangan penilaian. Selain dia, ada satu orang manajer lain di paviliun buku, seorang wanita, yang belum pernah dia temui meskipun sudah berada di paviliun buku selama lebih dari setahun. Setibanya di paviliun buku, dia melihat tetua Li Yuan telah menunggunya, bersama seorang wanita berpakaian putih, yang cukup cantik dan pastilah manajer lain dari paviliun buku, Liu Yishi. Liu Yishi ini telah bergabung dengan paviliun buku beberapa dekade sebelumnya. Yang, tetua Li Yuan, melihat Yang Xiaotian dari jauh, memanggilnya. Yang Xiaotian menghampiri tetua Li Yuan dan menyapanya dengan tangan terkatup dan tersenyum. Tetua, saya memberi hormat. Li Yuan mengamati Yang Xiaotian dari atas ke bawah, lalu mengangguk sambil tersenyum, kelihatannya bagus. Beberapa hari ini kamu keluar, apakah kultivasimu meningkat? Yang Xiaotian tersenyum, saya memang mengalami beberapa pertemuan yang beruntung dalam beberapa hari terakhir, dan tingkat kultivasi saya memang sedikit meningkat. Kali ini, ia tidak hanya mengonsumsi teratai emas tingkat 12 untuk menembus ke tingkat surgawi kesengsaraan kelima Kaisar Surgawi, tetapi juga mengolah sejumlah besar teknik surgawi tertinggi Tanah Suci. Kekuatannya meningkat, dan bukan hanya sedikit. Senang mendengarnya, kata Li Yuan sambil tersenyum. Liu Yishi berkata dengan wajah tegas, kultivasimu sudah sedikit meningkat. Jangan mempermalukan paviliun buku kami. Mengenai pengurus baru paviliun buku yang bakat bela diri daunnya pas-pasan, dia pernah mendengar tentangnya, dan terlebih lagi, banyak murid akademi mengatakan bahwa orang bernama Divine yang ini belum mempelajari satu pun keterampilan surgawi. Sebagai pengurus paviliun buku, jika Yang Xiaotian tidak mengetahui keterampilan surgawi apapun, akan menjadi rasa malu baginya jika paviliun buku dipermalukan. Setelah berbicara, Liu Yishi melayang ke udara dan terbang menuju alun-alun penilaian. Li Yuan membawa Yang Xiaotian dan terbang menuju lapangan penilaian. Li Yuan merasa sedikit canggung dan berkata kepada Xiaotian sambil tersenyum, gadis Liu ini memang seperti itu, jangan dimasukkan ke hati. Dia dingin di luar, tapi hangat di dalam. Setelah kamu mengenalnya lebih baik, kamu akan mengerti. Yang Xiaotian mengangguk. Dia juga pernah mendengar tentang Liu Yishi ini, dia berasal dari keluarga Liu. Keluarga Liu bukan berasal dari benua Guyi melainkan dari benua Loyue yang berbatasan dengan benua Guyi, sebuah keluarga super besar di sana. Li Yuan ragu sejenak, lalu berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa untuk penilaian ini, Master Sekte Wentian dan Dewa Pengobatan Tian Seng Senior akan memimpin murid-murid mereka untuk menghadiri upacara tersebut. Yang Xiaotian terkejut dan cukup terkejut, orang-orang dari Sekte Wentian datang untuk menghadiri upacara. Li Yuan mengangguk dan berkata, ya, sepertinya Master Sekte Wentian dan Senior Tian Seng datang begitu saja.
Kemudian ia menambahkan, kalian baru bergabung dengan paviliun buku selama setahun lebih sedikit, jadi saat penilaian, jika kalian berada di peringkat terakhir, dekan mungkin tidak akan meminta pertanggungjawaban kalian, demi menghormati leluhur buku. Yang Xiaotian tersenyum dan menjawab, Penatua Li, tidak perlu. Lalu ia berkata, saya seharusnya tidak menjadi yang terakhir dalam penilaian nanti. Bukan yang terakhir. Li Yuan tercengang dan tak dapat menahan keraguan, apakah yang telah mengembangkan keterampilan surgawi dalam beberapa hari terakhir ini. Saat itu, mereka bertiga sudah tiba di lapangan penilaian, dan tidak pantas lagi bagi Li Yuan untuk bertanya lebih lanjut. Tetua Paviliun Pedang Zhang Yue telah tiba di alun-alun bersama Long Xuan, Long Zi, dan lainnya, termasuk Lan Ye dan Tuan Muda Tianxin He Tianxin, serta Yi Qi. Mereka semua adalah pengurus Paviliun Pedang. Meskipun Long Zi belum lama bergabung dengan Paviliun Pedang, kultivasi dan bakat dao pedangnya patut dipuji. Berkat dukungan keluarga Long, ia telah menjadi pengurus Paviliun Pedang. Ketika Penatua Zhang Yue melihat Li Yuan dan Yang Xiaotian mendekat, dia berkata kepada Li Yuan sambil tersenyum, Penatua Li, apakah dia pengurus baru yang direkrut oleh Paviliun Buku Anda? Kudengar bakat bela dirinya biasa saja, dan dia sekarang berada di tahap 4 Kaisar Surgawi. Namun dia belum menguasai satu pun keterampilan surgawi. Jika dia tidak bisa menunjukkan keterampilan surgawi apapun nanti, dan orang-orang dari Sekte Wentian melihat ini, bahkan leluhur buku sendiri tidak akan bisa menyelamatkannya. Li Yuan mengerutkan kening, inilah yang ia khawatirkan. Jika ini penilaian biasa, dekan akan mengabaikannya demi leluhur buku, tetapi kali ini, dengan kehadiran orang-orang dari Sekte Wentian, sifat insidennya berbeda. Jika seorang pengurus dari Akademi Guyi bahkan tidak bisa menggunakan satu keterampilan surgawi pun, itu akan menjadi bahan tertawaan jika tersiar kabar. Jika itu terjadi, dekan pasti akan meminta pertanggungjawaban seseorang. Ketika berbagai pengurus akademi tiba, tak lama kemudian, dekan Akademi Guyi, Lan Hongchang bersama dengan Sekte Wentian dan pejabat tinggi lainnya juga terbang melintasi langit. Salam kepada dekan, Master Sekte Li, Senior Tiansheng. Saat Lan Hongchang, Li Ying, Dewa Pengobatan Tiansheng dan lainnya tiba, semua orang membungkuk hormat. Li Ying dan Dewa Pengobatan Tiansheng mengangguk kepada semua orang. Li Ying berkata kepada Lan Hongchang sambil tersenyum, kami mohon maaf atas kunjungan mendadak kami, Dekan Lan, mohon jangan tersinggung. Dekan Lan Hongchang menjawab sambil tersenyum, Master Sekte Li dan Senior Tiansheng terlalu sopan. Kemudian dia menoleh ke Yang Xiaotian dan pengurus Akademi Guyi lainnya dan berkata dengan lantang, selain menghadiri upacara, Master Sekte Li dan Senior Tiansheng juga menyarankan agar pengurus Sekte Wentian ingin terlibat dalam beberapa pertandingan persahabatan dengan pengurus Akademi Guyi kami. Dia melanjutkan, Master Sekte Li berkata bahwa untuk setiap pertandingan yang dimenangkan oleh pengurus Akademi Guyi kami, mereka akan menerima 10 pil penguasa surgawi kelas 6 kesengsaraan. Dengan itu, seorang tetua dari Sekte Wentian membuka sebuah kotak, dan di dalamnya terdapat puluhan pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-6. Aroma pil itu begitu kuat. Mendengarkan hadiah 10 pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-6 karena memenangkan pertandingan, para pengurus Akademi Guyi merasa tercengang. Yang Xiaotian menatap pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-6 itu, dan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, bukankah ini adalah pil penguasa surgawi tingkat kesengsaraan ke-6 yang sama yang telah disempurnakannya beberapa hari yang lalu. Bab 1108 dia tidak dapat melakukan bahkan satu keterampilan surgawi pada saat itu, Dewa Pengobatan Tiansheng melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, 6 pil Raja Surgawi bencana ini berasal dari tangan seorang ahli Dewa Pengobatan misterius, dan tidak mudah bagi Sekte Wentian kami untuk mendapatkannya. Setiap pil berdaulat sangat sempurna, hampir mencapai tingkat 7 kesengsaraan tingkat surgawi. Bahkan aku tidak bisa memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi 6 bencana yang begitu sempurna. Dapat dikatakan bahwa ke-6 pil berdaulat tingkat surgawi bencana ini, dalam hal kekuatan obat, jauh melampaui pil lain dengan tingkat yang sama. Mendengar ini, nada bicara Dewa Pengobatan Tiansheng pun berubah. Mendengar Dewa Pengobatan Tiansheng mengatakan pil berdaulat ini sangat dekat dengan tingkat surgawi 7 kesengsaraan dan bahkan dia tidak dapat memurnikannya, orang-orang di Akademi Guyi terkejut dan dipenuhi kegembiraan yang besar. Dewa Pengobatan Tiansheng merupakan dewa pengobatan nomor 1 di benua Guyi, jika dia saja tidak bisa memurnikannya, apa artinya itu? Lan Hongchang juga merasa tercengang, dia tahu bahwa Sekte Wentian tengah menghadiahkan 6 pil penguasa tingkat surgawi bencana,
tetapi tidak menyadari bahwa pil-pil itu sangat dekat dengan tingkat surgawi 7 kesengsaraan. Long Xuan, Long Zi, Lan Ye, He Tianxin, dan pejabat Akademi Guyi lainnya menatap pil-pil itu dengan mata membara. Dengan kekuatan kakak senior Tianxin, dia pasti bisa mengalahkan Zhou Ting dan yang lainnya. Seorang murid dari Paviliun Pedang berkata kepada He Tianxin sambil tersenyum. Zhou Ting adalah salah satu pejabat yang dibawa oleh Master Sekte Wen Tian Liying. He Tianxin merupakan putra utama dari 4 putra agung pedang Dao di Akademi Guyi, sementara Zhou Ting juga merupakan murid utama Sekte Wen Tian dan murid langsung Liying. Sementara sekumpulan murid dengan gembira dan bersemangat menatap ke-6 pil berdaulat tingkat surgawi bencana itu, yang Xiao Tian hanya menggelengkan kepalanya, tidak menunjukkan ketertarikan sedikit pun terhadap pil-pil itu. Sekarang, dia memberi makan beberapa pohon surgawi dengan 7 pil penguasa tingkat surgawi yang bersifat kesengsaraan. Meskipun ke-6 pil berdaulat tingkat surgawi bencana ini tidak buruk, jika dibandingkan dengan 7 pil surgawi kesengsaraan, mereka jauh lebih rendah. Atau dengan kata lain, tidak ada perbandingan antara keduanya. Melihat yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya, Long Zi tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Apa, pengurus baru paviliun buku kita tidak tertarik dengan pil penguasa tingkat surgawi 6 bencana?" Seorang murid paviliun pedang tertawa, tentu saja, dia tidak tertarik. Kalaupun tertarik, dia tidak akan bisa mendapatkan pil berdaulat ini. Beberapa murid paviliun pedang tertawa bersama. Mendengar ini, Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Melihat Yang Xiao Tian menggelengkan kepala dan tersenyum, seolah-olah mengejek untuk berdebat dengannya, wajah Long Zi menjadi gelap. "Nak, apa yang kau tertawakan?" "Bodoh," kata Yang Xiao Tian dingin. Mendengar ini, Long Zi menjadi marah besar. Sebelumnya selama persidangan, Yang Xiao Tian secara terbuka memanggilnya idiot, dan dia belum menyelesaikan masalah itu dengannya, ini sama saja dengan mencari kematian. Pada saat itu, di panggung utama, penatua yang bertanggung jawab atas penilaian, Le Feng, mengumumkan, penilaian pengurus Akademi Guyi dimulai. Mendengar ini, Long Zi terpaksa menahan amarahnya. Ia menatap Yang Xiao Tian dengan tajam, bersumpah untuk membalas dendam lama dan baru dengan pemuda itu nanti. Kali ini, ada lebih dari 90 orang yang berpartisipasi dalam penilaian pengurus Akademi Guyi. Yang pertama dinilai adalah Tuan Muda Tianxin, He Tianxin. Tuan Muda Tianxin melangkah ke tengah lapangan penilaian dan mendemonstrasikan 30 teknik surgawi tertinggi yang telah ia kembangkan, membuat semua orang takjub. Tuan Muda Tianxin telah menguasai bukan hanya 9, tetapi 10 teknik surgawi tertinggi hingga mencapai penguasaan puncak. 20 cabang lainnya, semuanya, juga berada dalam alam kesempurnaan. Setelah menyaksikan demonstrasi Tuan Muda Tianxin, Li Ying dan Dewa Pengobatan Tian Sheng merasa takjub. Li Ying berkata dengan tulus kepada Lan Hongchang, "Tianxin benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi di benua Guyi selama jutaan tahun terakhir. Jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi dewa pedang yang tak tertandingi di benua Guyi kita." Sementara Li Ying, Dewa Pengobatan Tian Sheng, dan yang lainnya sedang menyanyikan pujian untuk Tuan Muda Tianxin, Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya. 30 teknik surgawi tertinggi yang baru saja diperagakan Tuan Muda Tianxin semuanya adalah teknik pedang. Meskipun Tuan Muda Tianxin telah mengolah keterampilan surgawi ilmu pedang ini hingga alam kesempurnaan dan penguasaan puncak, dia belum memahami hakikat keterampilan surgawi ilmu pedang ini. Jika dia mengolah ilmu pedang keterampilan surgawi yang sama hingga ke alam kesempurnaan dan penguasaan puncak, kekuatan yang dia tunjukkan akan lebih dari 10 kali lipat kekuatan Tuan Muda Tianxin. Sama halnya dengan pil penguasa surgawi tingkat surgawi kesengsaraan ke-6, pil yang ia sempurnakan benar-benar berbeda efisiensinya dari pil yang disempurnakan oleh orang lain. Di tribun utama, Dewa Pedang Jiuli, yang duduk di samping Lan Hongchang, memperhatikan seorang murid berbaju biru yang terus-menerus menggelengkan kepalanya setelah He Tianxin melakukan 30 teknik surgawi tertinggi. Alisnya berkerut, lalu ia menunjuk Yang Xiao Tian, "Kamu murid paviliun yang mana?" "Ketika kakak seniormu, He, melakukan 30 teknik surgawi tertinggi, kau terus menggelengkan kepala. Apakah menurutmu ada masalah dengan keterampilan surgawi yang dikembangkan kakak seniormu?" Kerumunan orang tercengang sesaat, lalu semua mata tertuju pada Yang Xiao Tian secara bersamaan. Siapapun dapat mendengar kemarahan dan ketidakpuasan dalam suara Dewa Pedang Jiuli. Wajar saja, He Tianxin dianggap sebagai anak ajaib terhebat sejuta tahun di benua Guyi, murid terbaik Dao Pedang di Akademi Guyi. Ia memperagakan teknik surgawi tertinggi, dan di bawahnya,
seorang murid terus-menerus menggelengkan kepala, tak heran Dewa Pedang Jiuli murka. Long Xuan merasakan gelombang Schadenfreude saat dia melihat tuannya marah dan menatap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, merasakan murka Dewa Pedang Jiuli, tetap tenang dan melangkah maju. Keterampilan surgawi ilmu pedang Hetianxin sangat terlatih, tetapi dia belum memahami esensi dari keterampilan surgawi ilmu pedang ini. Jika aku mampu memahami keterampilan surgawi ilmu pedang ini, di alam yang sama, eksekusiku akan 10 kali lebih kuat daripada miliknya. Semua orang terkejut. Baik Li Ying maupun Dewa Pengobatan Tian Sheng tercengang. Dewa Pedang Jiuli, setelah mendengar ini, meledak dengan marah. Dasar sok bodoh. Ilmu pedangmu sama, alammu sama, dan kau mengklaim kekuatan yang kau tunjukkan 10 kali lipat dari Hetianxin. Murid ini berasal dari paviliun yang mana? Wajah Li Yuan berubah drastis. Ia hendak melangkah maju untuk menjelaskan ketika Eleve Ming, yang duduk di tribun utama, menundukkan kepalanya kepada Dewa Pedang Jiuli. Tuanku, beliau adalah manajer paviliun buku yang baru direkrut. Seorang manajer yang baru direkrut untuk paviliun buku. Lan Hongchang terkejut, tatapannya tertuju pada Yang Xiaotian. Ia sedikit teringat akan manajer baru paviliun buku ini, seorang kaisar surgawi 4 kali lipat, tetapi ia juga pernah meraih peringkat ke-10 dalam ujian Laut Mayat Netherworld sebelumnya. Pada saat ini, Penatua Zhang Yue dari Paviliun Pedang menghampiri Dewa Pedang Jiuli. Tuan, manajer baru yang direkrut oleh Paviliun Buku ini memiliki bakat bela diri Dao yang rata-rata. Meskipun dia adalah Kaisar Surgawi 4 kali lipat, dia belum menguasai satu pun keterampilan surgawi. Apa? Dia belum menguasai satu pun keterampilan surgawi. Bagaimana murid seperti itu direkrut? Mendengar perkataan Zhang Yue, wajah banyak senior Akademi Guyi menjadi gelap. Dewa Pedang Jiuli bahkan makin geram, sebagai murid yang bahkan belum menguasai satu pun keterampilan surgawi, berani membuat pernyataan berani sebelumnya, mengatakan bahwa Hetianxin belum memahami hakikat keterampilan surgawi ilmu pedang itu. Namun dia masih punya keberanian untuk tetap tenang dan tidak panik. Li Ying dan Dewa Pengobatan Tian Sheng saling berpandangan. Seseorang yang mengelola paviliun buku Akademi Guyi bahkan belum menguasai satu pun keterampilan surgawi. Dia belum menguasai satu pun keterampilan surgawi. Seorang leluhur kuno dari Akademi Guyi bertanya kepada Zhang Yue dengan suara serius. Zhang Yue ragu sejenak, lalu berkata, "Iya, leluhur Yan, dia sebelumnya meminjam buku-buku rahasia keterampilan surgawi dari paviliun buku, tetapi gagal mengolahnya." Bab 1109/300 Keterampilan Pedang Dao tertinggi. Mendengar pernyataan Zhang Yue bahwa manajer baru paviliun buku tidak mengetahui satu pun keterampilan surgawi, suasana pun berubah menjadi keributan. Di podium ketua, Lan Hongchang menatap Yang Xiaotian, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Namun Yang Xiaotian menatap Zhang Yue, bahkan tanpa berlatih keterampilan surgawi apapun, membunuhmu akan tetap mudah. Ekspresi wajah semua orang berubah aneh. Diketahui bahwa Zhang Yue, sebagai tetua Akademi Guyi, merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-10 Raja Surgawi. Bagi suatu entitas di alam Kaisar Surgawi berani mengatakan membunuh Zhang Yue dari Raja Surgawi tingkat ke-10 adalah hal yang mudah. Mendengar ini, Dewa Pedang Jiuli merasa ingin menyembelih seekor domba dan murka. Ia berdiri dari kursinya, menunjuk Yang Xiaotian dengan marah, "Kau, seorang Kaisar Surgawi, mengaku membunuh Raja Surgawi tingkat ke-10 dengan mudah." Kebodohan yang dibawa ke titik ekstrim. Ia lalu berkata kepada Lan Hongchang, "Buat apa repot-repot bicara lebih jauh dengan murid bodoh seperti itu? Cabut saja jabatan manajer paviliun bukunya. Keluarkan dia dari Akademi Guyi. Tidak ada tempat bagi orang bodoh seperti itu di Akademi Guyi." Lan Hongchang ragu sejenak, lalu menyarankan, "Leluhur buku telah pergi ke jurang iblis api merah, mungkin kita harus menunggu kepulangannya." Kemarahan Dewa Pedang Jiuli berkobar, murid seperti itu tidak pantas tinggal di paviliun buku. Jika leluhur buku kembali, aku akan menjelaskannya sendiri. Lan Hongchang menatap Yang Xiaotian dan bertanya dengan nada serius, "Apakah kamu punya penjelasan?" Yang Xiaotian melirik Zhang Yue yang sedang menikmati kemalangannya, namun raut wajahnya menjadi tenang. "Aku sudah memberikan penjelasan," ujarnya, mengacu pada pengakuannya sebelumnya tentang kekalahannya dengan mudah atas Zhang Yue. Wajah Dewa Pedang Jiuli menjadi gelap sementara Yang Xiaotian terus tidak menunjukkan penyesalan. Setelah ragu sejenak, Lan Hongchang menyatakan dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu, kami akan mencopotmu dari jabatan manajerialmu. Mulai sekarang, kau bukan lagi murid Akademi Guyi." Dia kemudian memerintahkan Penatua Eleve Ming,
ambil jubah manajernya dan token identitas. Namun, Yang Xiaotian tetap tenang dan berkata, tidak perlu. Dengan itu, kekuatan surgawinya melonjak dan jubah manajer di tubuhnya meledak dan terbang. Dia menjentikkan tangannya, dan token identitas berputar dan mendarat di podium ketua dengan cara yang aneh dan menakutkan. Menyaksikan kekuatan ujung jari Yang Xiaotian yang begitu mudah, Dewa Pengobatan Tian Seng menyipitkan mata dengan rasa ingin tahu. Bukankah kekuatan ini mirip dengan teknik alkimia tertentu yang diceritakan dalam legenda? Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di bawah tatapan semua orang yang tertuju padanya, Yang Xiaotian melompat dan melesat menembus langit. Tujuan utama Yang Xiaotian datang ke Akademi Guyi adalah untuk menemukan relik Buddha cerah dan mencari petunjuk tentang air kehidupan primordial dan batu dewa 5 elemen kekacauan. Sekarang setelah dia menemukan relik Buddha cerah, dan memiliki beberapa petunjuk tentang air kehidupan primordial dan batu dewa 5 elemen kekacauan, tinggal di Akademi Guyi, oleh karena itu, bukanlah hal penting baginya. Meskipun masih ada teknik surgawi tertinggi di pavilion buku yang belum dipelajarinya, saat ini dia tidak membutuhkan teknik surgawi tertinggi apapun. Tetua Li Yuan dari pavilion buku tidak menyangka situasinya akan separah ini. Melihat kepergian Yang Xiaotian, ia merasakan frustrasi yang menyesakkan dada. LV Ming memperhatikan sosok Yang Xiaotian yang menjauh dengan ekspresi rumit. Sebagai orang yang merekrutnya, ia memiliki kesan yang baik tentang Yang Xiaotian dan selalu curiga ada sesuatu yang lebih penting dari yang ini. Melihat Yang Xiaotian pergi, Dewa Pedang Jiuli mendengus dingin dan berkata kepada LV Ming, penilaian akan dilanjutkan. LV Ming pun kembali tenang dan mulai mengawasi penilaian. Penilaian di Akademi Guyi dilanjutkan. Senja pun tiba. Di halaman rumahnya sendiri, Dewa Pengobatan Tian Seng kembali teringat Yang Xiaotian, yang telah mengembalikan token identitasnya kepadanya saat pergi. Ia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga ketika Master Sekte Wentian, Li Ying, tiba, ia tidak tersadar. Senior Tian Seng, panggil Li Ying. Baru pada saat itulah Dewa Pengobatan Tian Seng sadar. Ada apa? Li Ying tak dapat menahan diri untuk bertanya, karena jarang sekali melihat Dewa Pengobatan Tian Seng begitu tenggelam dalam pikirannya. Apakah kamu merasa ada yang berbeda dari pemuda itu hari ini? Dewa Pengobatan Tian Seng merenung sebelum berbicara. Li Ying terkejut. Apakah Senior Tian Seng begitu sibuk memikirkan manajer baru di repositori Akademi Guyi itu? Ia mengenang peristiwa itu dan berkata, jika yang Anda maksud berbeda adalah memang ada. Kemudian ia menambahkan, saya belum pernah melihat murid yang begitu sombong. Biasanya, siapapun di alam Kaisar Surgawi, yang menghadapi murka Dewa Pedang Jiuli, kemungkinan besar akan ketakutan setengah mati. Namun, ia tetap tenang sepanjang waktu. Lalu dia berkata, sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius Dewa Pedang Jiuli. Itulah tepatnya perasaannya. Dewa Pengobatan Tian Seng menyetujui. Dewa Pedang Jiuli merupakan salah satu dari 10 pendekar pedang teratas di Chaos Domain, namun di sini ada seseorang di alam Kaisar Surgawi yang mampu menghadapi amukan makhluk seperti itu tanpa sedikit pun rasa takut, sesuatu yang menurut Li Ying sangat aneh. Dewa Pengobatan Tian Seng hendak menyebutkan jentikan token identitas milik Yang Xiaotian, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tidak membicarakannya. Setelah Yang Xiaotian meninggalkan Akademi Guyi, ia kembali ke kediamannya di kota Bishui. Ia menugaskan Li Zi dan Raja Pembunuh Dewa, di antara yang lainnya, untuk mencari 2 obat surgawi terakhir yang dibutuhkan untuk membuat pil Senong dan mengumpulkan informasi tentang keberadaan rumah gua penguasa kehidupan dan Grandmaster Sekte Wentian. Air kehidupan purba yang dicarinya terletak di dalam gua penguasa kehidupan. Adapun batu dewa 5 elemen kekacauan dan bagian akhir teknik surgawi alam semesta primordial, serta pohon surgawi asal, semuanya terletak di alam rahasia gerbang mendalam. Tuan muda, saya akan mencari Dewa Pedang Jiuli, wajah cantik Meng Bingsue sedingin es. Hasil penilaian Akademi Guyi hari ini sudah tersebar di seluruh kota Bishui. Saat Meng Bingsue menerima berita itu, seluruh mansion langsung dipenuhi kepingan salju yang berputar-putar. Saking dinginnya, bahkan Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya pun membiru kedinginan. Tidak perlu, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Yang Xiaotian akhirnya berhasil mengolah teknik surgawi tertinggi yang diperolehnya dari Tanah Suci dan puluhan teknik surgawi tertinggi dari Aula Senong hingga alam pencapaian kecil. Oleh karena itu, ia telah menguasai lebih dari 500 teknik surgawi tertinggi. Namun,
Ia masih belum menemukan dua obat surgawi terakhir untuk pil Senong. Meskipun demikian, kabar baik datang mengenai alam rahasia gerbang mendalam. Grandmaster Sekte Wentian telah mengumumkan kompetisi ilmu pedang untuk calon jenius dari jalur pedang gerbang mendalam, dan kompetisi tersebut akan diadakan di alam rahasia gerbang mendalam. Kompetisi ilmu pedang untuk para jenius pedang Dao di alam rahasia gerbang mendalam. Yang Xiaotian bersemangat. Ya, semua murid di alam Kaisar Surgawi dan alam Raja Surgawi dapat mendaftar untuk berpartisipasi, kata Raja Pembunuh Dewa dengan gembira. Konon, banyak murid dari Akademi Guyi, Sekte Wentian, serta keluarga Long dan Feng sudah mulai mendaftar. Kompetisi ini sangat dihargai oleh anggota senior Akademi Guyi dan Sekte Wentian. Leluhur Si, Leluhur Guyi, dan Dewa Pengobatan Tian Seng sendiri akan menyaksikan kompetisi ini. Grandmaster Sekte Wentian berkata bahwa di alam rahasia gerbang mendalam, terdapat total 300 prasasti keterampilan pedang Dao tertinggi. Siapapun yang mendapatkan prasasti keterampilan pedang Dao terbanyak akan menjadi peringkat pertama. Namun, kompetisi akan dibagi menjadi kelompok alam Raja Surgawi dan alam Kaisar Surgawi. Juara pertama alam Raja Surgawi akan mendapatkan obat dewa berusia 5.000 tahun, Vena Roh Kekacauan kelas menengah, dan 300 botol air suci Dao Surgawi. Juara pertama alam Kaisar Surgawi akan dianugerahi 3 obat dewa berusia 4.000 tahun, 3 Vena Roh Kekacauan tingkat rendah, dan 300 botol air suci Dao Surgawi. Mendengar hadiah besar ini, Yang Xiaotian tiba-tiba bertanya, bagaimana jika aku berhasil merebut ke-300 prasasti keterampilan pedang Dao tertinggi? Bab 1110, yang pertama dari kelompok Kaisar Surgawi dan kelompok Raja Surgawi, rebut ke-300 prasasti seni pedang tertinggi. Raja Pembunuh Dewa tercengang. Grandmaster Sekte Wentian benar-benar tidak menyebutkan hal ini. Barangkali lawannya sama sekali tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini. Berapa lama lagi sampai kompetisi dimulai? Tanya Yang Xiaotian. Kompetisi dimulai dalam 3 bulan, jawab Raja Pembunuh Dewa dengan cepat. Dalam 3 bulan, iya. Selama 3 bulan tersebut, dia dapat menyempurnakan lebih dari 500 teknik surgawi tertinggi hingga ke alam pencapaian agung atau bahkan alam kesempurnaan. Akan tetapi, meskipun kompetisi baru akan dimulai setelah 3 bulan, pendaftaran telah dimulai, dan salah satu lokasi pendaftaran terletak di kota Bishui, jadi Yang Xiaotian pergi ke lokasi pendaftaran terlebih dahulu untuk mendaftar. Tepat saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di plaza pendaftaran, mereka bertemu dengan Long Xuan, Long Zi, dan para ahli dari keluarga Long. Melihat Yang Xiaotian, mata Long Zi berbinar dan ia tertawa, bukankah itu pengurus baru paviliun buku kita? Lalu ia menepuk dahinya, aduh, kepalaku, aku hampir lupa. Kau hanya sampah yang tidak bisa mempelajari keterampilan surgawi apapun dan telah dikeluarkan dari Akademi Guyi. Kemudian dia tertawa lagi, ada apa, orang tak berguna sepertimu juga ingin mendaftar untuk kompetisi jenius pedang Dao gerbang mendalam. Bodoh, balas Yang Xiaotian dingin. Mendengar Yang Xiaotian memanggilnya idiot lagi, Long Zi menjadi marah dan tiba-tiba meninju Yang Xiaotian sambil berteriak, kau mencari kematian. Kali ini, ia bermaksud menyelesaikan dendam baru dan lama sekaligus. Namun, tepat saat dia melancarkan pukulannya dan hendak mencapai Yang Xiaotian, sebuah teriakan marah terdengar, berhenti. Seseorang melangkah di depan Yang Xiaotian dan mengirimnya terbang kembali. Orang yang turun tangan tidak lain adalah Penatua Li Yuan dari Akademi Guyi. Melihat Li Yuan campur tangan lagi, Long Zi menjadi marah. Namun, Long Xuan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Long Zi, yang ingin menyerang lagi. Ia melirik Yang Xiaotian dan berkata kepada Long Zi, tunggu sampai dia memasuki alam rahasia gerbang mendalam, baru kita akan menghadapinya. Setelah itu, ia, bersama Long Zi dan para ahli keluarga Long, memasuki aula besar untuk mendaftar. Li Yuan, melihat Long Xuan pergi, menghela napas lega dan menoleh ke Yang Xiaotian, Yang, kamu baik-baik saja. Yang Xiaotian tersenyum, saya baik-baik saja, terima kasih, Tetua Li. Li Yuan, melihat Yang Xiaotian masih ingin tersenyum, merasa agak tak berdaya. Ia melirik Meng Bingsui, Raja Pembunuh Dewa, dan yang lainnya di samping Yang Xiaotian, lalu bertanya, apakah orang-orang ini bawahanmu? Yang Xiaotian mengangguk, mereka juga teman-temanku. Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya terkejut dalam hati. Li Yuan tidak terlalu memperhatikan Meng Bingsui, Raja Pembunuh Dewa, dan yang lainnya dan bertanya kepada Yang Xiaotian,
apakah kalian benar-benar akan mendaftar untuk kompetisi jenius pedang Dao gerbang mendalam ini? Yang Xiao Tian tersenyum, hadiahnya kali ini sangat besar, ditambah lagi ada 300 teknik pedang Dao tertinggi. Aku ingin melihat apakah aku bisa menguasai ke-300 itu. Penatuali terkejut dan kemudian tertawa, kamu benar-benar punya mood untuk bercanda. Sambil berbincang, mereka memasuki aula utama dan menuju meja pendaftaran, tempat yang Xiao Tian mendaftar. Kemudian, ia bertanya kepada tetua sekte Wentian yang bertanggung jawab atas pendaftaran, jika aku menguasai ke-300 teknik pedang Dao tertinggi, dalam hal ini, bisakah aku meraih juara pertama di grup Raja Surgawi dan grup Kaisar Surgawi? Tetua sekte Wentian yang bertugas dalam pendaftaran terkejut, tidak menyangka yang Xiao Tian akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia menatap Li Yuan yang berkeringat. Tepat pada saat itu, Long Zi, yang baru saja mendaftar dan belum berjalan jauh, mendengar dan mengejek semua orang di aula besar, semuanya, dengarkan ini, orang ini yang disebut yang surgawi, yang baru saja diusir oleh Akademi Guyi kita, seorang kaisar surgawi 4 kali lipat, mengatakan dia ingin merebut ke-300 teknik pedang Dao tertinggi. Seluruh aula tertawa terbahak-bahak. Wah, kau sampah yang diusir dari Akademi Guyi. Murid lain dari keluarga Feng juga tertawa, kudengar kau bahkan tidak tahu satu pun keterampilan surgawi. Penonton pun tertawa terbahak-bahak lagi. Tampar mereka, suara acuh tak acuh dari Yang Xiao Tian terdengar. Penyihir hantu keempat dari 4 iblis melancarkan tamparan kejam. Dalam sekejap, Long Zi dan murid dari keluarga Feng terpental, jatuh ke tanah, menyemburkan darah tanpa henti. Berani sekali kau mencari kematian. Para ahli dari keluarga Long dan keluarga Feng bereaksi dengan geram, lalu tiba-tiba menyerang Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya. Tampar mereka semua, kata Yang Xiao Tian dingin. Yang keempat dari 4 iblis penyihir hantu sekali lagi melayangkan tamparan keras, dan beberapa ahli dari keluarga Long dan keluarga Feng tertampar keluar dari aula. Mereka jatuh ke alun-alun luar dan pingsan. Alun-alun dan aula besar menjadi sunyi dalam sekejap. Para penonton menyaksikan dengan kaget para kaisar surgawi dari keluarga Long dan keluarga Feng yang terpental akibat tamparan itu, bahkan Li Yuan juga terkejut. Yang Xiao Tian menatap tetua sekte Wentian yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan berkata, saya harap Anda menyampaikan masalah ini kepada para petinggi dan mengeluarkan pernyataan, menanyakan apakah seseorang yang mengambil ke-300 prasasti keterampilan pedang Dao tertinggi benar-benar dapat mengklaim tempat pertama di kedua kelompok Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi. Baru saja, tetua sekte Wentian menganggap remeh kata-kata Yang Xiao Tian, tetapi sekarang, dia menelan ludah dan berkata, dimengerti, Tuan Muda, saya pasti akan menyampaikan ini kepada atasan. Yang Xiao Tian mengangguk, lalu meninggalkan aula besar bersama Raja Pembunuh Dewa dan beberapa orang lainnya. Li Yuan mengikuti di belakang. Penatua Li, setelah meninggalkan aula utama, Yang Xiao Tian berkata kepada Li Yuan, saya masih akan berada di kota Bishui dalam beberapa hari mendatang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menemukan saya di Jalan Chang'an. Yang Xiao Tian memberitahunya lokasi kediamannya dan kemudian berpamitan. Bahkan setelah Yang Xiao Tian pergi, Li Yuan masih agak linglung. Sekembalinya ke kediamannya, Yang Xiao Tian mulai mengolah sejumlah teknik surgawi tertinggi, yang terutama berfokus pada 9 alam petir, pemusnahan 9 kekosongan, telapak tangan Buddha terbalik yang agung, dan tubuh Buddha bercahaya. Tidak lama setelah Yang Xiao Tian kembali ke kediamannya, tetua sekte Wentian melaporkan pertanyaannya kepada Master Sekte Wentian Li Ying. Li Ying sedang mendiskusikan kompetisi jenius jalur pedang gerbang mendalam yang akan datang dengan Grandmaster Sekte Wentian ketika ia mendengar laporan tetua tersebut dan terkejut. Setelah memikirkannya, ia pun melapor kepada Grandmaster Sekte Wentian, Grandmaster, barusan seorang murid di titik pendaftaran kota Bishui di alam Kaisar Surgawi berkata bahwa jika ia mengambil ke-300 prasasti keterampilan pedang Dao tertinggi, ia akan mempertanyakan apakah ia benar-benar bisa meraih juara pertama di kelompok Kaisar Surgawi dan Raja Surgawi. Grandmaster Sekte Wentian tercengang, lalu tertawa, aku ingin tahu dia murid dari keluarga atau sekte mana, beraninya bicara begitu. Li Ying ragu sejenak, lalu berkata, penatua dari kota Bishui mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikeluarkan dari Akademi Guyi beberapa hari yang lalu. Itu dia, seru Dewa Pengobatan Tian Seng terkejut saat mendengar ini. Seorang murid dikeluarkan dari Akademi Guyi. Grandmaster Sekte Wentian bingung, dia tidak menyadari insiden yang terjadi pada penilaian Akademi Guyi.
Dewa pengobatan Tian Seng kemudian menceritakan kepada Grandmaster Sekte Wen Tian tentang kejadian sebelumnya di Akademi Guiyi, dengan mengatakan, tetua dari Akademi Guiyi, Zhang Yue, mengatakan bahwa murid bernama Divine yang ini tidak menguasai satu pun keterampilan surgawi. Terlebih lagi, saat itu, ia berani mengatakan bahwa bahkan tanpa berlatih keterampilan surgawi, ia dapat dengan mudah membunuh Zhang Yue yang berada di tingkat ke-10 Raja Surgawi. Dewa Pedang Jiuli tidak tahan lagi dan langsung memerintahkan Lan Hongchang untuk mencopot jabatannya dan mengeluarkannya dari Akademi Guiyi. Mendengar ini, Grandmaster Sekte Wen Tian pun tersenyum, saya sudah berkultivasi bertahun-tahun, dan baru pertama kali ini melihat junior yang begitu sombong. Ia lalu berkata sambil tersenyum kepada Li Ying, katakan pada tetua di bawah, jika dia benar-benar bisa mengambil ke-300 prasasti keterampilan pedang dao tertinggi, maka gelar Kaisar Surgawi dan gelar Raja Surgawi peringkat pertama adalah miliknya. Tidak, jika dia bisa mengambil lebih dari 150 prasasti pedang dao, gelar juara pertama di kelompok Kaisar Surgawi dan Raja Surgawi akan menjadi miliknya.